Udara kota A di penghujung musim panas terasa begitu menyesakan bagi siapapun yang baru saja menjejakkan kaki dari luar negeri. Di terminal kedatangan internasional yang berkilau oleh cahaya lampu kristal dan lantai marmer mengilat, seorang wanita berdiri dengan tas ransel kanvas yang warnanya sudah memudar. Hera Yadira menghirup napas dalam-dalam. Aroma parfum mahal dan pembersih lantai kimiawi segera menyerbu indera penciumannya, menggantikan aroma tanah basah dan keringat yang selama 5 tahun ini menjadi teman setianya di Abian. Sosok itu mengenakan kemeja flanel longgar yang ujungnya sedikit koyak serta celana kargo penuh saku. Wajahnya tertutup masker medis, menyisakan sepasang mata jernih yang memancarkan ketenangan luar biasa. Abian memang keras, tapi setidaknya di sana tidak ada kepalsuan seperti di sini, gumam Hera pelan. Suara itu teredam oleh hiruk-pikuk kerumunan orang yang berlalu lalang dengan tergesa, masing-masing dengan ambisi yang terpancar dari setelan jas ribuan dolar. Langkah kaki wanita itu terhenti tepat di depan lobi utama. Di sana, sebuah pemandangan yang tak asing menarik perhatiannya. Sepasang kekasih tampak sedang menjadi pusat perhatian. Pria itu, Ryan Malik, mengenakan setelan jas dari rumah mode ternama, sementara wanita di sampingnya, Celine, bergelayut manja dengan tas Hermes yang berkilau seolah ingin membutakan mata setiap orang yang memandang. Dunia seolah menyempit ketika mata Ryan tidak sengaja menangkap sosok Hera. Pria itu mengernyit, mencoba mengenali siluet yang tampak sangat kontras dengan kemewahan bandara tersebut. Ketika Hera menurunkan maskernya untuk meminum air dari botol logam yang penyok, rahang Ryan mengeras. "Hera? Kau benar-benar Hera Yadira." Suara Ryan menggelegar, penuh dengan nada tidak percaya sekaligus jijik. Hera menoleh perlahan. Sudut bibirnya terangkat tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan penghinaan halus. "Lama tidak bertemu, Ryan." Celine, yang menyadari situasi tersebut, menatap Hera dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tawa renyah yang penuh ejekan keluar dari bibir merahnya yang dipulas gincu mahal. "Sayang, jadi ini wanita yang sering kau ceritakan itu? Mantan kekasihmu yang katanya pergi menjadi relawan mulia di Abian?" Dia terlihat lebih mirip peminta-minta daripada relawan. Kerumunan mulai melambat. Bisik-bisik mulai terdengar. Di kota yang memuja status sosial ini, penampilan Hera adalah sebuah dosa besar. Ryan melangkah maju, mendekati Hera dengan tatapan yang memancarkan rasa malu. Baginya, keberadaan Hera di sana adalah noda pada reputasinya yang kini sedang naik daun. "Lihat dirimu, Hera. Kau tampak menyedihkan. 5 tahun menghilang, dan kau kembali tanpa membawa apa-apa selain debu dan bau kemiskinan. Aku benar-benar bersyukur telah melepaskanmu." Hera tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang, seolah semua hinaan itu hanyalah angin lalu yang tidak berhak mendapatkan perhatiannya. "Aku kembali untuk urusan yang jauh lebih besar daripada sekadar mendengarkan omong kosongmu, Ryan. Sebaiknya kau simpan tenagamu untuk urusan bisnismu yang mulai goyah." Mendengar hal itu, wajah Ryan memerah padam. Amarahnya memuncak. Pria itu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berisi cincin perak sederhana, peninggalan masa lalu saat mereka masih merajut mimpi bersama. "Benda sampah ini seharusnya sudah kubuang sejak lama," teriak Ryan. Dengan gerakan kasar, pria itu melempar cincin tersebut ke lantai marmer. Benda mungil itu berdenting, menggelinding tepat di bawah sepatu bot Hera yang berlumur tanah kering. "Ambil itu. Itu adalah level yang pantas untukmu. Jangan pernah berani muncul di depanku lagi dengan pakaian menjijikan ini." Tawa Celine pecah, diikuti oleh beberapa orang di kerumunan yang tidak tahu malu. Hera menatap cincin di bawah kakinya, lalu kembali menatap Ryan. Tidak ada air mata, tidak ada getaran ketakutan.
Hanya ada kilatan dingin di mata wanita itu yang seandainya Rian cukup peka, ia akan menyadari bahwa ia baru saja menggali liang kuburnya sendiri. Di lantai 2 bandara, di dalam sebuah lounge VIP yang dibatasi oleh kaca kedap suara, seorang pria memperhatikan drama di bawah sana dengan minat yang besar. Irfan Shon duduk dengan menyilangkan kaki. Jemarinya yang panjang dan kokoh mengetuk-ngetuk pinggiran cangkir porselen berisi espresso tanpa gula. Pria itu adalah definisi dari kekuasaan yang terkendali. Rahangnya tegas, dengan tatapan mata yang mampu membuat bawahannya gemetar tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, saat ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Perhatian sang CEO Shon Group itu sepenuhnya tertuju pada wanita berpakaian lusuh yang baru saja dipermalukan di depan umum. "Tuan, jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi sudah dekat," bisik asisten pribadinya, yang berdiri dengan sikap hormat di belakang sofa. Irfan tidak segera menjawab. Matanya masih mengikuti pergerakan Hera yang dengan tenang memungut cincin itu, bukan untuk disimpan dengan sedih, melainkan untuk dibuang ke tempat sampah terdekat dengan gerakan yang sangat anggun. Siapa wanita itu? Asisten itu tertegun sejenak, lalu melihat ke arah bawah. Hanya seorang relawan dari Abian. Menurut apa yang terdengar dari keributan tadi, Tuan, namanya Hera Yadira. Tidak ada catatan penting mengenai dirinya di kalangan elit. Kau salah, potong Irfan pendek. Suaranya rendah namun berwibawa. Lihat cara wanita itu berdiri. Bahkan saat dihina oleh pria rendahan seperti Malik itu, bahunya tidak merosot sedikit pun. Tatapan matanya itu bukan tatapan orang miskin yang putus asa. Itu adalah tatapan seorang predator yang sedang mengamati mangsanya. Irfan berdiri, merapikan jas gelapnya yang dibuat khusus oleh penjahit terbaik di London. Tekanan dari keluarga besarnya untuk segera membawa calon istri ke rumah utama semakin mendesak. Ibunya menginginkan wanita yang mudah dikendalikan, sementara lawan-lawan bisnisnya menunggu Irfan melakukan kesalahan dalam memilih pasangan. Batalkan pertemuan pertama. Aku ingin bicara dengan wanita itu, perintah Irfan. Beberapa menit kemudian, Hera sedang duduk di sebuah kursi kayu di kafe terbuka bandara, jauh dari kemewahan lounge VIP. Wanita itu baru saja akan membuka laptop tipisnya ketika sebuah bayangan tinggi menutupi cahayanya. Hera mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria yang kehadirannya seolah mendominasi seluruh ruangan. Irfan Shon tidak menunggu undangan untuk duduk. Pria itu langsung menempati kursi di seberang Hera. "Nama saya Irfan Shon," ucapnya langsung pada sasaran. "Dan saya punya tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh seseorang yang baru saja kehilangan reputasinya di depan umum." Hera menutup laptopnya perlahan. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. "Tuan Shon, jika Anda ingin menawarkan bantuan uang karena merasa kasihan, sebaiknya Anda pergi. Saya tidak butuh belas kasihan." Irfan tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang jarang terlihat. "Saya tidak menawarkan belas kasihan. Saya menawarkan kerjasama. Saya butuh seorang istri untuk membungkam mulut keluarga saya. Dan Anda butuh perlindungan atau mungkin panggung untuk membalas dendam pada pria tadi." Irfan meletakkan sebuah map kulit hitam di atas meja. "Kontrak pernikahan selama 1 tahun. Anda akan mendapatkan akses ke segala fasilitas Shon Group, dan sebagai gantinya, Anda hanya perlu berdiri di samping saya dalam acara-acara publik." Hera menatap dokumen itu, lalu kembali menatap Irfan. Ia tahu siapa pria ini. Irfan adalah hiu kota A, pria yang menguasai hampir 30% perputaran uang di wilayah ini. Jika Hera menerima, penyamarannya sebagai relawan akan mendapatkan lapisan perlindungan yang sempurna. Tidak akan ada yang menyangka bahwa istri dari CEO Shon Group adalah ketua tersembunyi dari grup rakyat yang sedang dicari-cari oleh seluruh dunia investasi. "Bagaimana jika aku katakan bahwa aku punya syarat tambahan?"
Tanya Hera. Suaranya kini terdengar lebih tajam, lebih berwibawa. Irfan sedikit terkejut. Namun rasa ingin tahunya semakin besar. Sebutkan. Jangan pernah mencampuri urusan pribadiku. Dan jangan pernah jatuh cinta padaku. Karena saat kontrak ini berakhir, aku akan menghilang seolah-olah aku tidak pernah ada, ujar Hera dingin. Irfan terkekeh pelan. Sebuah suara bariton yang terdengar sangat maskulin. Kesepakatan yang adil. Jadi, Nyonya Shon, apakah kita punya kesepakatan? Hera mengambil pena dari dalam tas ranselnya yang lusuh. Dengan goresan tangan yang tegas dan penuh percaya diri, wanita itu menandatangani dokumen tersebut. Irfan memperhatikan tanda tangan itu. Begitu rumit dan artistik. Sama sekali bukan gaya tulisan tangan orang biasa. Selamat datang di dunia elit yang kejam, Hera. Ucap Irfan seraya menjabat tangan Hera. Hera menjabat tangan pria itu dengan kekuatan yang seimbang. Anda salah, Tuan Shon. Dunia ini yang seharusnya bersiap menyambut kedatangan saya kembali. Di balik jendela kaca, Rian dan Selin masih sibuk berfoto dengan latar belakang mobil mewah mereka. Sama sekali tidak menyadari bahwa roda nasib baru saja berputar 180 derajat, dan badai besar sedang menuju ke arah mereka dalam wujud wanita yang baru saja mereka ludahi harga dirinya. Penthouse milik Irfan Shon di lantai 88 Menara Obsidian mencerminkan karakter pemiliknya. Dingin, monokromatik, dan tak tersentuh. Kaca-kaca besar membingkai pemandangan kota A yang gemerlap bak lautan berlian di bawah sana. Namun, bagi Hera Yadira, pemandangan tersebut hanyalah latar belakang dari papan catur raksasa yang baru saja mulai dimainkannya. Pagi itu, aroma kopi hitam pekat menguar dari dapur bersih berdesain minimalis. Hera berdiri menyandar pada meja pulau berbahan marmer hitam, mengenakan kemeja kebesaran milik Irfan yang dipinjamkan semalam. Jari-jari lentik wanita tersebut bergerak lincah di atas keyboard nirkabel tipis. Layar tablet di hadapannya menampilkan deretan kode enkripsi tingkat militer, memisahkan identitas Nyonya Shon yang baru disandangnya dengan entitas absolut pembawa takdir ekonomi global, sang ketua grup rakyat. Tujuan utama Hera menyetujui pernikahan konyol ini perlahan mulai berjalan. Melalui akses jaringan rahasia, sang pewaris tunggal sedang melacak aliran dana mencurigakan di cabang perusahaannya sendiri yang beroperasi di wilayah Asia. Ada pembelot di dalam grup rakyat, dan posisi sebagai istri tak dianggap, dari seorang CEO lokal memberikan kamuflase paling sempurna. Tidak ada pengkhianat yang akan menyangka bahwa bos besar mereka sedang bersembunyi di balik bayang-bayang pernikahan kontrak. Tiba-tiba, keheningan apartemen mewah itu pecah oleh suara langkah kaki mantap. Irfan muncul dari lorong kamar utama, mengenakan setelan jas abu-abu arang yang dijahit dengan presisi tanpa celah. Pria tampan berahang tegas tersebut menatap Hera sejenak, lalu melirik sekilas ke arah layar tablet yang dengan cepat dikunci oleh pemiliknya. Berita kita sudah bocor ke media pagi ini, ucap Irfan datar sambil menuangkan kopi ke dalam cangkirnya sendiri. Sang hiu kota A tidak tampak panik sama sekali, seolah ledakan bom berita itu adalah bagian dari rutinitas paginya. Hera menggeser cangkirnya menjauh. Seberapa buruk serangannya? Irfan menekan sebuah tombol pada remote pintar. Layar televisi raksasa di ruang tengah menyala, menampilkan saluran berita gosip nomor 1 di negara ini. Headline berkedip terang dengan huruf merah menyala. Kiamat sosial. CEO Shon Group menikahi relawan miskin tanpa asal-usul jelas. Di seluruh penjuru kota A, para sosialita, politisi, dan taipan bisnis tersedak sarapan pagi mereka. Grup obrolan elit dipenuhi oleh spekulasi liar. Sebagian besar mengira sang maestro bisnis telah kehilangan kewarasannya, sementara sisanya meyakini ada konspirasi politik tingkat tinggi. Di tempat lain, tepatnya di kantor pusat grup Malik, kaca tebal nyaris retak akibat hantaman asbak kristal. Rian berdiri dengan napas memburu.
Kemejanya kusut. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Di sofa kulit sudut ruangan, Selin duduk sambil menggigit kuku yang baru saja dimanicure. Wajahnya pucat pasi bercampur dengki. Bagaimana mungkin perempuan gembel itu bisa masuk ranjang Irfan Shon? Teriak Rian kalap, menyapu seluruh dokumen di atas meja kerjanya hingga berserakan di lantai. Baru kemarin kita menginjak-injak harga dirinya di bandara. Dan sekarang, perempuan hina itu tiba-tiba menjadi Nyonya Shon. Selin bangkit. Matanya menyipit penuh bisa. Pasti Jalang itu menggunakan taktik murahan. Pura-pura pingsan di depan mobil Tuan Shon. Atau menaruh obat di minuman pria itu. Kita berdua tahu betul, Rian. Mantan kekasihmu itu tidak punya uang sepeser pun. Tidak ada penjelasan logis selain dia menjual tubuhnya untuk memanjat tangga sosial. Rian tersenyum miring. Sebuah seringai picik tergambar jelas di wajahnya. Kau benar. Shon Group adalah raksasa. Tapi Irfan sedang menghadapi tekanan besar dari Dewan Direksi Keluarga. Menikahi wanita tanpa latar belakang sama saja dengan menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan. Kita akan melihat seberapa lama perempuan murahan itu bisa bertahan di sarang serigala. Kembali ke penthouse. Irfan mematikan televisi. Matanya yang setajam elang menatap lurus ke arah sang istri. Nanti malam, keluargaku mengadakan jamuan makan di kediaman utama. Mereka sudah mengirim undangan, kata sang CEO. Nadanya menyiratkan peringatan keras. Ibu tiriku akan berada di sana. Begitu pula dengan beberapa rekan bisnis yang sengaja diundang untuk mempermalukanmu. Hera menyesap sisa kopinya perlahan. Seutas senyum tipis. Begitu mematikan namun tersembunyi di balik bibir cangkir. Menghiasi wajah cantiknya. Tuan Shon, jika Anda mengira saya akan menangis dan bersembunyi di sudut ruangan, Anda sangat meremehkan rekan bisnis Anda. Irfan meletakkan cangkirnya. Sebuah percikan ketertarikan yang enggan ia akui melintas di benaknya. Buktikan padaku malam ini, Nyonya Shon. Jangan buat aku menyesal telah menandatangani kontrak itu. Gerbang besi tempa menjulang tinggi, terbuka secara otomatis menyambut kedatangan mobil Rolls-Royce Phantom hitam pekat. Kediaman utama keluarga Shon bukanlah sekadar rumah, melainkan sebuah kastel modern yang memancarkan aura arogansi dari setiap pilar marmernya. Malam itu, Hera melangkah keluar dari mobil didampingi oleh sang suami. Tidak ada gaun bertabur berlian norak atau riasan tebal. Perempuan luar biasa tersebut memilih mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam legam dengan potongan klasik yang memeluk tubuhnya secara elegan. Rambut panjangnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai leher jenjangnya. Tanpa perhiasan apapun, pesona alami sosok ini justru membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Irfan menawarkan lengannya. Tanpa ragu, jemari Hera melingkar di sana. Mereka berdua berjalan menyusuri karpet merah menuju ruang perjamuan. Tampak seperti pasangan dewa-dewi kegelapan yang siap menaklukkan dunia. Begitu pintu ganda berukir emas dibuka, puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Di ujung meja makan panjang beralaskan taplak renda Prancis, duduk Nyonya Rima, ibu tiri Irfan yang terkenal dengan lidah berbisanya. Wanita paruh-baya bermandi perhiasan zamrud itu menatap Hera dengan pandangan merendahkan bak melihat serangga di atas piring emas. Dan di sisi kanan meja, kejutan kecil telah menanti. Rian dan Selin duduk di sana sebagai tamu kehormatan dari perusahaan yang sedang menjajaki kerjasama minor dengan cabang Shon Group. Wajah pasangan licik itu memancarkan antisipasi jahat. Ah, Irfan. Anak kesayangan keluarga akhirnya tiba. Sambut Nyonya Rima. Suaranya diayunkan dengan nada manis yang palsu. Dan membawa tamu tak diundang dari jalanan Abian. Irfan menarik kursi untuk sang istri dengan tenang. Tidak terprovokasi. Dia bukan tamu, Nyonya. Dia nyonya rumah masa depan.
Suasana mendadak kaku. Denting sendok garpu terhenti. Selin tidak menyia-nyiakan kesempatan. Wanita itu menutup mulut dengan gaya dibuat-buat. Maaf sebelumnya, Nyonya Shon. Kami semua membawa hadiah kecil berupa barang antik dan anggur langka dari Eropa untuk Nyonya Rima. Kudengar adat di kalangan atas sangat menghargai tata krama buah tangan. Apakah di Abian tidak diajarkan hal seperti itu? Tatapan mengejek dari seluruh meja diarahkan pada Hera. Tangan kosong sang pengantin baru menjadi sasaran empuk cercaan tanpa suara. Nyonya Rima tersenyum penuh kemenangan. Sudahlah, Selin. Kita tidak bisa menuntut tata krama dari seseorang yang biasa makan di pinggir jalan. Oh, omong-omong soal tata krama. Nyonya rumah itu memberi isyarat kepada kepala pelayan. Sebuah botol anggur berdebu tanpa label diletakkan di tengah meja. Konon katanya, wanita yang baik harus bisa melayani. Karena kau tidak membawa hadiah, setidaknya tunjukkan sedikit pengabdian. Tuangkan anggur ini untuk kami. Nona, Nyonya Shon. Hati-hati, ini koleksi paling berharga peninggalan kakek Irfan. Perintah Rima angkuh. Rahang Irfan mengeras. Pria itu baru saja akan menggebrak meja untuk menghentikan penghinaan terang-terangan ini. Namun sebuah sentuhan lembut di lengannya menghentikan pergerakan tersebut. Hera menatap sang CEO, memberikan isyarat mata yang tenang. Biar aku yang tangani. Dengan gerakan yang sangat luas dan anggun, Hera berdiri. Tidak ada raut kemarahan. Hanya ada ketenangan seorang ratu yang sedang meladeni permainan anak kecil. Perempuan memukau itu meraih serbet linen putih, melipatnya di lengan kiri, lalu mengangkat botol berdebu tersebut. Hanya butuh 3 detik bagi Hera untuk mengendus aroma dari gabus penutup yang baru dibuka. Alisnya terangkat perlahan. Bukannya menuangkan anggur ke gelas Nyonya Rima. Sosok tegas itu justru meletakkan botol tersebut kembali ke tengah meja dengan bunyi klak yang cukup keras. Koleksi berharga. Suara Hera mengalun merdu, namun dipenuhi duri es yang menusuk. Saya sarankan Anda memecat sommelier keluarga ini besok pagi, Nyonya Rima. Apa maksudmu, perempuan lancang? Nyonya Rima terbelalak. Wajahnya memerah. Hera menunjuk botol tersebut. Anda mencoba menguji saya dengan Domaine della Romane Conti tahun 1945. Botol legendaris yang harganya setara dengan 1 buah pulau pribadi. Sayangnya, Anda tertipu. Ruang makan senyap. Bahkan Irfan menoleh, terpukau oleh aura mendominasi yang tiba-tiba menguar dari istrinya. Warna merah rubi di pinggiran botol ini terlalu cerah untuk anggur berusia puluhan tahun. Jelas Hera lancar, matanya menyapu seluruh tamu yang kini terpaku menahan napas. Gabusnya menggunakan serbuk gabus sintetis yang baru dipatenkan 5 tahun lalu di pabrik Bordeaux. Dan jika Anda cukup peka, aroma yang menguar barusan bukanlah perpaduan truffle dan tanah basah khas kebun anggur Burgundi, melainkan ekstrak beri hitam murahan dengan tambahan asam tartarat industrial. Tatapan Hera akhirnya berhenti pada Nyonya Rima, membekukan wanita tua itu di tempat duduknya. Ini bukan peninggalan berharga. Ini adalah anggur palsu campuran alkohol rendahan yang hanya pantas diminum oleh mereka yang tidak memiliki selera, apalagi kelas. Hera tersenyum tipis, sebuah seringai absolut. Saya memang tidak membawa hadiah fisik malam ini, Nyonya Rima. Namun, saya baru saja menyelamatkan lidah dan harga diri keluarga besar Shon dari meminum racun di perjamuan resmi. Sama-sama. Tidak ada satupun yang berani bernapas keras. Wajah Nyonya Rima berubah dari merah menjadi pucat pasi, kemudian memerah kembali karena rasa malu yang luar biasa. Di seberang meja, Rian dan Selin menunduk dalam-dalam, menyusut di kursi mereka, tiba-tiba merasa sangat kerdil di hadapan wanita yang baru saja mengajari seluruh kalangan elit tentang arti sejati dari kemewahan. Di ujung meja,
Irfan Shon mengangkat gelas air putihnya untuk menutupi senyum lebar yang nyaris tak bisa ditahannya. Sang maestro bisnis baru saja menyadari satu hal yang pasti. Kontrak pernikahan ini adalah investasi terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Kemenangan telak di kediaman utama keluarga Shon pada malam sebelumnya membawa angin perubahan yang tidak terduga. Pagi ini, nama Hera Yadira tidak lagi menjadi bahan tertawaan murahan di grup-grup obrolan para sosialita. Sebaliknya, sebuah rumor baru mulai berembus kencang. Nyonya Shon yang baru bukanlah wanita sembarangan. Tentu saja, Irfan Shon sangat menikmati pergeseran opini publik tersebut. Sang maestro bisnis bahkan secara khusus memerintahkan asisten pribadinya untuk mengosongkan jadwal sore demi menemani sang istri menghadiri pameran investasi dan eksibisi seni tahunan di Galeri Nasional. Galeri Nasional Kota A sore itu dipenuhi oleh lautan manusia dari kasta tertinggi. Cahaya lampu keemasan menyorot lukisan-lukisan bernilai jutaan dolar, berpadu dengan alunan musik klasik dari kuartet gesek di sudut ruangan. Hera melangkah masuk dengan balutan setelan jas wanita berwarna putih gading yang disesuaikan secara sempurna dengan lekuk tubuhnya. Penampilan sosok memukau tersebut memancarkan aura dominasi intelektual yang membuat beberapa CEO senior tanpa sadar menahan napas. Irfan berjalan di sisinya, membiarkan tangan Hera bertengger anggun di lengannya. "Ingat kesepakatan kita," bisik Irfan pelan, menundukkan kepalanya sedikit agar bibirnya hampir menyentuh telinga sang istri. "Kau hanya perlu tersenyum dan membiarkan pesonamu membungkam anjing-anjing tua yang masih meragukan keputusan Shon Group." Hera mendengus pelan. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. "Anda tidak perlu mengajari saya cara menghadapi kerumunan, Tuan Shon. Urus saja rekan-rekan politik Anda di sana. Saya butuh udara segar." Irfan melepaskan lengannya dengan enggan ketika beberapa menteri kabinet menghampirinya. Hera pun berbalik, berjalan menuju area balkon terbuka yang menghadap langsung ke taman kota. Udara sore mendinginkan pikirannya yang sedang merangkai strategi. Namun, ketenangan wanita itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki berderap arogan menghampiri dari arah belakang, disusul oleh tawa sumbang yang sangat familiar. "Lihat siapa yang berdiri sendirian di sini. Nyonya Shon yang agung," sapa Rian Malik. Pria itu memegang gelas sampanye dengan gaya pamer. Dada membusung penuh kebanggaan yang berlebihan. "Kudengar semalam kau berhasil membuat Nyonya Rima kehilangan muka. Cukup mengesankan untuk ukuran mantan gembel Abian. Tapi, kau tidak benar-benar berpikir bahwa trik murahan seperti itu bisa mempertahankan posisimu di dunia ini, bukan?" Hera menoleh perlahan. Tatapan matanya sedingin es di kutub utara, menguliti kepercayaan diri semu sang mantan kekasih lapis demi lapis. "Apakah kebangkrutan yang mulai mengintai grup Malik membuatmu kehilangan akal sehat hingga berani menyapaku dengan nada seperti itu, Rian?" Wajah Rian menegang sejenak sebelum berubah menjadi seringai penuh kemenangan. "Kebangkrutan? Oh, Hera, kau sungguh tertinggal berita. Grup Malik tidak akan bangkrut. Sebaliknya, kami akan segera melesat ke puncak rantai makanan. Hari ini, perwakilanku baru saja menyelesaikan tahap akhir verifikasi pendanaan dengan raksasa investasi global, Grup Rakyat." Mendengar nama organisasinya sendiri disebut dengan begitu bangga oleh pria parasit di hadapannya, Hera harus menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. "Grup Rakyat?" ulang Hera, suaranya terdengar meremehkan. "Kau sangat yakin mereka akan memberikan uangnya padamu?" "Bukan sekadar yakin, ini sudah pasti," desis Rian maju selangkah, mencondongkan tubuhnya dengan tatapan mengancam. "Suntikan dana triliunan rupiah akan masuk ke rekening perusahaanku besok pagi. Dan begitu uang itu cair, target pertamaku adalah menghancurkan Shon Group. Aku akan pastikan suami palsumu itu berlutut memohon ampun, dan kau akan kembali merangkak di selokan tempat asalmu." Setelah memuntahkan ancaman tersebut,
Rian berbalik dan pergi dengan tawa arogan yang menggema di lorong balkon. Pria itu merasa telah memenangkan pertempuran. Hera hanya menatap punggung Rian yang menjauh dengan tatapan datar. Layaknya melihat seekor serangga yang akan segera diinjak. Perlahan, tangan lentik wanita tersebut merogoh saku jas putihnya, mengeluarkan sebuah ponsel hitam dengan desain futuristik yang tidak memiliki logo merek apapun. Layarnya menampilkan sistem enkripsi tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Hera menekan satu tombol panggilan cepat. Panggilan tersebut langsung terhubung pada dering pertama. Ketua. Terdengar suara berat dan sangat hormat dari seberang telepon. Itu adalah Arthur, sekretaris utama grup rakyat yang bermarkas di Eropa. Arthur, ucap Hera dingin. Suaranya berubah menjadi nada mutlak milik seorang penguasa tatanan dunia. Aku ingin kau memeriksa proposal investasi dari grup Malik di kota A. Terdengar suara ketikan keyboard yang sangat cepat selama beberapa detik. Ditemukan. Ketua. Tim penilai Asia merekomendasikan persetujuan untuk pendanaan tahap pertama senilai 2 triliun. Dokumennya sedang menunggu tanda tangan elektronik dari perwakilan regional. Batalkan. Perintah Hera tanpa ragu sedikit pun. Dimengerti. Apakah ada instruksi tambahan? Mata Hera menyipit. Menatap gemerlap lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Keluarkan nama grup Malik dari semua daftar mitra potensial. Bekukan setiap akses mereka ke jaringan perbankan yang berada di bawah aliansi rakyat. Buat mereka masuk daftar hitam global mulai detik ini juga. Perintah dilaksanakan. Ketua. Dalam waktu kurang dari 12 jam. Grup Malik tidak akan bisa meminjam uang bahkan untuk membeli secangkir kopi. Hera memutus panggilan tersebut dan menyimpan kembali ponselnya. Angin malam meniup beberapa helai rambutnya yang lepas dari sanggulan. Rian Malik baru saja membangun istana pasir yang tinggi, dan malam ini, sang ketua grup rakyat memutuskan untuk mendatangkan tsunami. Keesokan paginya, langit kota A tampak cerah. Berbanding terbalik dengan badai dahsyat yang sedang menghantam markas besar grup Malik. Di lantai eksekutif, suara telepon berdering tanpa henti menciptakan simfoni kekacauan yang memekakan telinga. Para pegawai berlarian membawa tumpukan dokumen dengan wajah pucat pasi. Di dalam ruang direktur utama, Rian Malik menggebrak meja kerjanya hingga cangkir kopi kesayangannya pecah berkeping-keping. Rambut klimis pria itu kini acak-acakan. Kemejanya basah oleh keringat dingin. Apa maksudmu dibatalkan secara sepihak? Raung Rian ke arah manajer keuangannya yang berdiri gemetar di dekat pintu. Kemarin perwakilan grup rakyat sudah berjabat tangan denganku. Kita sudah merayakan kesepakatannya. Saya tidak tahu, Pak. Gagap sang manajer. Menunduk ketakutan. Bukan hanya pendanaan yang ditarik. Pihak bank sentral dan 3 bank swasta terbesar tiba-tiba membekukan jalur kredit kita pagi ini. Mereka mengatakan grup Malik telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh entitas keuangan global. Vendor-vendor utama kita juga menelepon, menuntut pelunasan utang tunai hari ini juga, atau mereka akan mengajukan gugatan pilot. Rian terjerembab ke kursi kulitnya. Jantungnya berdebar liar. Nyaris melompat keluar dari rongga dada. Kehancuran ini terlalu sistematis, terlalu cepat, dan sangat mematikan. Pria malang itu sama sekali tidak bisa menyatukan kepingan teka-teki bahwa wanita yang dihinanya kemarin sore adalah dalang utama di balik eksekusi massal ini. Sementara grup Malik sedang tenggelam dalam lautan utang, di sudut kota yang jauh lebih glamor, sebuah insiden lain bersiap meledak. Kawasan perbelanjaan Avenue des Rêves adalah surga bagi para miliarder. Di sana terletak butik L'Eclat, rumah mode paling eksklusif yang hanya menerima pelanggan dengan sistem keanggotaan elit. Siang itu, Selin sedang berjalan-jalan di dalam butik tersebut untuk meredakan stres. Wanita manja itu belum mengetahui musibah yang menimpa perusahaan calon suaminya.
Niat hatinya adalah memborong pakaian mahal untuk dipamerkan di acara sosial berikutnya. Namun, langkah Selin terhenti kasar ketika matanya menangkap sebuah siluet yang sangat dibencinya. Di dekat etalase kaca yang memajang gaun haute couture edisi terbatas, berdiri Hera Yadira. Wanita sederhana itu mengenakan celana bahan hitam dan sweter kasmir tipis tanpa merek, sedang mengamati jahitan gaun bernilai miliaran rupiah tersebut dengan saksama. Hera sebenarnya tidak sedang berbelanja. L'Eclat adalah salah satu anak perusahaan kecil yang bernaung di bawah payung bisnis grup Rayat. Kedatangannya siang ini hanyalah inspeksi mendadak untuk memeriksa laporan kualitas bahan yang sempat menuai komplain bulan lalu. Selin merasakan darahnya mendidih. Keberadaan Hera di tempat suci para sosialita dianggap sebagai sebuah penghinaan besar. Tanpa berpikir panjang, Selin melangkah lebar. Sepatunya berhak tinggi berbunyi nyaring membelah keheningan butik yang elegan tersebut. "Hei, perempuan gembel!" pekik Selin. Suaranya melengking tajam hingga membuat beberapa pelanggan VIP menoleh dengan dahi berkerut. "Singkirkan tangan kotormu dari gaun itu. Kau pikir ini pasar loak tempatmu biasa memulung pakaian?" Hera menarik tangannya dengan tenang. Sama sekali tidak terkejut melihat kehadiran Selin. Tempat ini memang ditujukan untuk pelanggan kelas atas. Sayangnya, sepertinya manajemen lupa menyaring tamu yang tidak memiliki etika berbicara. Selin tersedak udara. Wajahnya memerah padam. "Kau berani menceramahiku soal etika? Kau hanyalah parasit yang beruntung bisa menempel pada Irfan Shon. Tanpa uang suamimu, kau bahkan tidak pantas menginjakan kaki di atas keset butik ini." Selin kemudian berbalik, melambaikan tangan dengan arogan memanggil staf. "Pelayan, keamanan, di mana manajer kalian? Bagaimana bisa kalian membiarkan seorang pencuri berkeliaran di area gaun eksklusif?" Keributan itu memancing kedatangan Nyonya Chloe, manajer butik L'Eclat yang terkenal dengan ketegasannya. Nyonya Chloe berjalan tergopoh-gopoh dari ruang belakang. Wajahnya menegang melihat kerumunan kecil yang mulai terbentuk. "Ada masalah apa ini, Nona Selin?" tanya Nyonya Chloe profesional. Selin menunjuk tepat ke wajah Hera. "Usir perempuan ini." Dia menyentuh gaun mahakarya desainer utama dengan tangan kotornya. "Aku yakin dia berencana untuk mencurinya. Orang miskin seperti dia tidak akan pernah mampu membeli benang dari gaun itu sekalipun." Nyonya Chloe perlahan mengalihkan pandangannya dari Selin ke arah wanita yang dituduh tersebut. Detik itu juga, napas sang manajer seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Darahnya berdesir hebat. Walaupun Hera jarang muncul di publik, setiap pimpinan anak perusahaan inti grup Rayat diwajibkan untuk menghafal wajah sang ketua tertinggi melalui dokumen rahasia. Kaki Nyonya Chloe mendadak lemas. Tanpa memedulikan tatapan kebingungan dari staf maupun pelanggan lain, wanita parubaya yang selalu tampil angkuh itu melangkah maju, lalu membungkukkan tubuhnya hingga 90 derajat di hadapan Hera. Tubuhnya gemetar hebat karena kombinasi rasa takut dan rasa hormat yang mendalam. Selamat datang, Nyonya besar." Suara Nyonya Chloe bergetar, memecah kesunyian butik. "Mohon ampun atas kelalaian staf kami dalam menyambut kedatangan Anda." Selin ternganga lebar. Rahangnya seolah copot melihat pemandangan tidak masuk akal di depan matanya. "Nyonya Chloe, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membungkuk pada perempuan miskin ini?" Nyonya Chloe menegakkan tubuhnya, menatap Selin dengan sorot mata sedingin baja. "Tutup mulut Anda, Nona Selin. Anda sedang berhadapan dengan pemilik sah dari seluruh bangunan ini, dan puluhan rumah mode lainnya di bawah nama L'Eclat. Anda telah menghina pemilik perusahaan kami." Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Wajah Selin memucat drastis, seputih kertas HVS. Lututnya seketika kehilangan tenaga. Hera menepuk debu imajiner dari lengan sweternya.
Sosok mematikan itu menatap Selin dengan sorot mata penuh belas kasihan palsu. Nyonya Chloe, batalkan status keanggotaan wanita ini. Dan tolong sampaikan pada petugas keamanan untuk memandu Nona Selin menuju pintu keluar. Udara di butik ini mendadak terasa sangat tercemar. Segera dilaksanakan, Nyonya besar. Nyonya Chloe menjentikan jarinya. Dua petugas keamanan bertubuh kekar segera mendekat, mencekal lengan Selin yang masih mematung dalam keadaan syok berat. Teriakan histeris Selin menggema di sepanjang koridor saat tubuh wanita itu diseret keluar tanpa ampun, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh pengunjung pusat perbelanjaan paling bergengsi di kota A. Hari ini, keluarga Malik bukan hanya kehilangan kekayaan mereka, tetapi juga sisa-sisa harga diri yang selama ini mereka banggakan. Dan Hera Yadira baru saja melakukan pemanasan. Rintik hujan membentur jendela kaca ruang kerja CEO Sean Group, menciptakan simfoni alam yang kontras dengan keheningan mencekam di dalam ruangan. Irfan Sean berdiri menghadap panorama kota yang mulai basah, membiarkan uap dari secangkir kopi hitam di tangannya mengepul perlahan. Jam tangan Rolex di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10 malam. Namun pikiran sang hiu kota A sama sekali belum menyentuh kata istirahat. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni solid, tergeletak sebuah map merah dengan stempel, sangat rahasia. Asisten pribadi Irfan, Leo, berdiri kaku berjarak 2 meter dari meja tersebut. Wajah pemuda itu menampakkan campuran antara kebingungan dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Jelaskan padaku sekali lagi, Leo. Suara bariton Irfan memecah kesunyian, rendah dan penuh intimidasi. Pria tampan itu berbalik, menatap asistennya dengan mata setajam elang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan raksasa seperti Grup Malik bisa rata dengan tanah, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Leo menelan ludah. Laporan intelijen kita menunjukkan adanya intervensi dari tingkat tertinggi, Tuan. Bukan sekadar pembatalan investasi. Seseorang, atau sebuah entitas bayangan, telah mengeluarkan semacam dekret kehancuran global untuk keluarga Malik. Seluruh akses perbankan mereka dibekukan oleh sistem pusat di Jenewa. Dan yang lebih mengejutkan, Leo memberikan jeda sejenak, mengumpulkan keberanian. Insiden pengusiran Nona Selin di butik Eleklat siang tadi. Kamera pengawas merekam dengan jelas bagaimana manajer butik paling arogan di kota ini, Nyonya Chloe, membungkuk 90 derajat di hadapan Nyonya Sean. Beliau memanggil istri Anda dengan sebutan, Nyonya besar. Mata Irfan menyipit. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu di dalam benaknya. Malam perjamuan keluarga, Hera dengan mudah membongkar kepalsuan anggur legendaris yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh ahli sommelier. Lalu, kehancuran instan Grup Malik tepat setelah Rian menghina Hera di balkon galeri seni. Rentetan peristiwa ini terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Panggil peretas terbaik kita. Aku ingin seluruh data tentang Hera Yadira selama 5 tahun terakhir di Abian. Jangan tinggalkan satu celah pun. Perintah Irfan mutlak. Setengah jam kemudian, kepala tim Cyber Sean Group datang dengan laptop yang terhubung ke server utama. Jari-jari sang peretas menari cepat di atas keyboard, mencoba meretas basis data imigrasi dan catatan sosial di Abian. Namun, layar yang semula dipenuhi deretan angka mendadak berubah menjadi hitam pekat, disusul oleh kemunculan sebuah logo perisai merah dengan lambang singa emas di tengahnya. Tuan, suara peretas itu bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Saya tertahan. Tembus saja. Gunakan semua sumber daya server kita, sahut Irfan dingin. Tidak bisa, Tuan. Ini bukan sekadar tembok api biasa. Ini adalah protokol keamanan tingkat Omega. Hanya Bank Sentral Dunia dan organisasi intelijen militer tertinggi yang menggunakan enkripsi seperti ini. Jika saya memaksa masuk,
Sistem perlindungan ini tidak hanya akan memblokir kita, tetapi juga akan menyerang balik dan menghancurkan seluruh basis data Sean Group dalam hitungan detik. Irfan terdiam. Sang maestro bisnis menatap layar hitam bergambar perisai singa emas itu lekat-lekat. Alih-alih marah karena privasinya sebagai suami telah dibatasi, sebuah lengkungan senyum tipis justru terbentuk di sudut bibirnya. Senyuman tersebut bukanlah ejekan, melainkan sebuah bentuk ketertarikan yang luar biasa berbahaya. Istri kontraknya bukanlah relawan miskin, bukan pula wanita biasa yang butuh perlindungan. Hera Yadira adalah monster cantik yang bersembunyi di balik gaun sederhana. Malam itu juga, Irfan pulang ke penthouse. Pria tersebut menemukan Hera sedang duduk bersandar di sofa ruang tengah, membaca sebuah buku tebal bersampul kulit. Cahaya lampu baca yang temaram menyorot wajah menawan sang istri, memperlihatkan ketenangan absolut yang kini sangat dipahami oleh Irfan. Irfan melangkah mendekat, melepaskan jasnya, lalu duduk di sebelah Hera. Tidak ada jarak yang disisakan. Kehadiran dominan sang CEO membuat udara di sekitar mereka terasa menyempit. Buku yang menarik, tanya Irfan pelan, menatap lurus ke dalam sepasang mata jernih milik Hera. Hera menutup bukunya perlahan. Hanya literatur lama. Apakah ada masalah di kantor, Tuan Sean? Anda menatap saya seolah sedang mencoba membedah isi kepala saya. Irfan terkekeh pelan, tawa rendah yang menggetarkan dada. Pria tersebut mengangkat tangannya, menyelipkan helaian rambut Hera yang jatuh ke belakang telinga. Sentuhan hangat itu membuat gerakan Hera terhenti sejenak. Aku baru saja menyadari bahwa aku menikahi sebuah lautan dalam. Hera. Semakin aku mencoba menyelam, semakin gelap dan berbahaya rahasia yang tersimpan di bawah sana, bisik Irfan. Jari jemari sang suami kini turun, mengusap rahang Hera dengan kelembutan yang sangat kontras dengan reputasinya yang kejam. Grup Malik hancur. Keamanan data tingkat dunia melindungimu. Kau bebas merahasiakan apapun dariku. Tapi ingat satu hal. Irfan mencondongkan wajahnya, menghapus jarak hingga napas mereka saling beradu. Apapun yang kau sembunyikan, kau sekarang adalah istriku. Jika seluruh dunia memutuskan untuk memburumu besok pagi, maka Sean Group akan menjadi tameng pertamamu. Kontrak kita mungkin hanyalah kertas, tapi mulai detik ini, perlindunganku padamu adalah hal yang mutlak. Hera terpaku. Untuk pertama kalinya sejak wanita tangguh itu menduduki tahta tertinggi dunia bisnis, ada seseorang yang dengan tulus menawarkan perlindungan tanpa meminta balasan kuasa. Detak jantung Hera berpacu sedikit lebih cepat. Di balik topeng ketidakpedulian tersebut, sebuah benih perasaan baru mulai mengakar kuat, mengubah pondasi pernikahan palsu mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Kota A berubah menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Malam ini, konferensi tingkat tinggi, KTT, bisnis global diselenggarakan di Aula Grand Horizon, sebuah bangunan berbentuk kubah kaca raksasa yang terletak di atas bukit buatan. Ribuan lampu sorot membelah langit malam. Puluhan helikopter pribadi dan ratusan mobil mewah berlapis baja memadati area parkir. Acara super eksklusif ini bukan sekadar ajang pamer kekayaan, melainkan medan perang tanpa darah tempat takdir finansial benua-benua ditentukan. Rumor paling panas yang beredar di kalangan elit adalah kehadiran sang ketua misterius dari grup rakyat. Konon, sosok mahakuasa yang mengatur aliran dana triliunan dolar tersebut akan menampakkan diri untuk pertama kalinya di hadapan publik. Di dalam aula yang dihiasi lampu gantung kristal Swarovski seukuran mobil, Irfan dan Hera berjalan beriringan. Malam ini, penampilan Hera bagaikan seorang dewi perang yang turun dari kahyangan. Perempuan luar biasa itu mengenakan gaun malam bludru berwarna merah marun, memeluk tubuhnya dengan keanggunan tiada tara. Sebuah kalung berlian hitam melingkar di leher jenjangnya, satu-satunya perhiasan yang dikenakan, namun harganya mampu membeli setengah dari kota A.
Dewan Menteri sedang menungguku di ruang VIP Timur. Kau tidak keberatan ku tinggal sendiri selama 10 menit? Tanya Irfan. Tangannya masih enggan melepaskan genggaman pada pinggang ramping Hera. Pergilah. Saya cukup pandai menghibur diri sendiri, jawab Hera tenang, memberikan senyuman tipis yang sukses membuat sang CEO enggan melangkah pergi. Setelah Irfan menghilang di balik kerumunan para taipan, Hera mengambil segelas air mineral dan berjalan menuju area pameran maket proyek di sudut aula. Namun, ketenangan wanita itu harus kembali terusik oleh bau busuk keputusasaan. Dari arah pintu masuk samping yang biasanya digunakan oleh staf catering, dua sosok dengan penampilan sedikit berantakan muncul. Rian dan Selin. Keluarga Malik telah kehilangan segalanya semalam. Rumah, mobil, hingga tabungan pribadi disita oleh bank. Demi bisa masuk ke KTT ini dan memohon belas kasihan pada petinggi manapun, Rian telah menjual seluruh perhiasan terakhir milik ibunya untuk menyuap kepala keamanan pintu belakang. Mata liar Rian menyapu seluruh ruangan, hingga tatapan pria putus asa itu terkunci pada sosok berbaju merah marun di sudut aula. Dendam, kebencian, dan rasa iri seketika meledak menguasai akal sehatnya. Rian menarik tangan Selin dengan kasar, melangkah lebar menghampiri mantan kekasihnya. Dasar perempuan ular licik, raung Rian sekencang-kencangnya. Suara teriakan tersebut menggema, menghentikan alunan musik orkestra dan menarik perhatian ratusan miliarder di ruangan tersebut. Hera menoleh, menatap Rian dan Selin tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Tuan Malik, sungguh mengejutkan melihat Anda bisa masuk ke sini. Apakah Anda masuk melalui gorong-gorong? Wajah Selin memerah karena malu dan marah yang meledak-ledak. Wanita manja yang kini memakai gaun bekas itu menunjuk tepat ke wajah Hera di depan semua orang. Jangan berlagak suci. Semuanya, dengarkan saya. Perempuan ini adalah penipu. Dia hanyalah gembel miskin dari pinggiran Abian yang memalsukan identitas untuk menikahi CEO Sean Group. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa CEO tua mengerutkan kening, merasa terganggu oleh keributan murahan di acara kelas dunia. Rian, yang sudah benar-benar kehilangan kewarasannya, berteriak ke arah para penjaga keamanan berseragam hitam yang mulai berdatangan. Tangkap dia. Saya yakin perempuan ini masuk menggunakan kartu undangan palsu. Dia pasti berniat mencuri rahasia dagang di acara ini. Sean Group pasti telah ditipu mentah-mentah. Tunjukkan undangan Anda, Nyonya, ucap kepala keamanan tegas, mengepung Hera dengan 5 anggotanya. Hera berdiri dengan punggung tegak. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Saat wanita itu baru saja akan membuka mulut untuk mengeluarkan satu kalimat yang akan membekukan seisi ruangan, kerumunan manusia mendadak terbelah bagaikan lautan yang dibelah oleh pedang tak kasat mata. Aura membunuh yang sangat pekat menyelimuti udara. Irfan Sean berjalan menerobos kerumunan dengan langkah panjang. Rahang pria itu mengeras bagaikan batu karang, sementara matanya memancarkan amarah gelap yang mampu membuat iblis sekalipun merinding ketakutan. Tanpa ragu, Sang Hiu Kota A berdiri tepat di depan Hera, menyembunyikan tubuh istrinya di balik punggung lebarnya. Irfan menatap kepala keamanan dengan tatapan mencabut nyawa. Sentuh istriku 1 inci saja, dan aku pastikan perusahaan keamanan kalian rata dengan tanah malam ini juga. Desis Irfan. Suaranya menggema rendah dan berbahaya di seluruh aula. Sang CEO kemudian memutar kepalanya, menatap lurus ke arah Rian dan Selin yang kini mulai gemetar ketakutan. Jika ada yang berani mempertanyakan status wanita ini, orang tersebut harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Hera Yadira adalah istriku. Sean Group adalah miliknya. Harta, nyawa, dan seluruh kekuasaanku berdiri di belakangnya. Ada lagi yang ingin mencari mati. Keheningan total menyergap.
Kesiapan Irfan untuk mengorbankan seluruh kerajaan bisnisnya demi membela seorang wanita membuat seluruh petinggi dunia menahan napas takjub. Namun, sebelum suasana semakin mencekam, pintu ganda raksasa di ujung aula utama tiba-tiba terbuka lebar, diiringi suara trompet seremonial yang menandakan kedatangan tamu paling agung malam ini. Sang penguasa dunia bisnis akhirnya tiba, dan KTT ini tidak akan pernah sama lagi. Suara dentum pintu gerbang utama aula Grand Horizon bergaung berat, memotong sisa kalimat ancaman yang menggantung di udara. Seluruh pasang mata yang semula tertuju pada drama penangkapan Herayadira seketika beralih ke arah koridor utama. Atmosfer di dalam ruangan megah tersebut mendadak berubah drastis, menjadi begitu dingin dan menekan, seolah-olah ada entitas tak kasat mata yang sedang merenggut oksigen dari paru-paru para tamu undangan. Barisan pria berjas hitam dengan postur tegap militer masuk terlebih dahulu, membentuk barikade hidup di sepanjang karpet merah. Di dada kiri masing-masing pengawal, tersemat sebuah pin emas berbentuk perisai singa, lambang absolut milik grup rakyat. Kehadiran para penjaga tingkat tinggi ini menandakan bahwa sosok yang akan melangkah masuk bukanlah sekadar pejabat negara atau pengusaha lokal, melainkan penguasa tatanan finansial global. Di belakang barisan pengawal, 10 orang berjalan dengan langkah mantap dan kepala tertunduk penuh takzim. Kerumunan penonton langsung mengenali wajah-wajah tersebut. Mereka adalah para CEO dari 10 perusahaan konglomerat terbesar di dunia. Figur-figur legendaris yang biasanya hanya bisa dilihat di sampul majalah bisnis internasional atau forum ekonomi dunia di Davos. Namun malam ini, para raksasa ekonomi tersebut berjalan layaknya pengiring pengantin, mengawal seorang pria parubaya berkacamata perak yang memegang sebuah map dokumen berlapis kulit buaya hitam. Arthur, sekretaris utama grup rakyat, berjalan di paling depan dengan aura profesionalisme yang mutlak. Melihat kedatangan rombongan maha penting ini, Ryan Malik seolah melihat seberkas cahaya di tengah kegelapan total penyesalannya. Otak pria yang hampir gila akibat kebangkrutan itu langsung merangkai sebuah skenario penyelamatan. Ryan meyakini bahwa kedatangan sekretaris utama rakyat malam ini adalah kesempatan terakhir untuk membalikan nasib buruk yang menimpa perusahaannya. Tanpa memedulikan etiket, Ryan melepaskan cengkeraman tangan Selin dan berlari menerobos kerumunan sosialita. Pria malang itu menghadang jalur berjalan Arthur, memasang wajah paling memelas yang bisa ditunjukkannya. "Tuan Arthur, tolong saya, Tuan," seru Ryan dengan suara bergetar, nyaris berlutut di atas karpet merah. "Saya Ryan Malik dari grup Malik. Pendanaan kami dibatalkan secara sepihak oleh kantor cabang Asia pagi ini. Pasti ada kesalahan sistem. Dan yang lebih parah, acara KTT yang suci ini telah dikotori oleh penyusup. Ada seorang perempuan penipu bernama Hera yang masuk menggunakan kartu palsu. Tolong bersihkan tempat ini, Tuan." Selin ikut berlari menyusul di belakang, mengangguk-angguk penuh harap, mengira suaminya baru saja melakukan tindakan heroik yang akan dipuji oleh dunia. Arthur menghentikan langkah kaki. Sepasang mata di balik kacamata perak itu menatap Ryan sejenak. Sorot mata sang sekretaris begitu datar, dingin, dan kosong, seolah-olah sedang melihat sebutir debu yang tidak sengaja menempel di ujung sepatu mahalnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arthur hanya memberikan isyarat jentikan jari yang sangat halus kepada kepala pengawal di sampingnya. 2 pengawal bertubuh raksasa langsung maju, mencengkeram lengan Ryan dan Selin dengan kasar, lalu menghempaskan pasangan licik tersebut ke lantai marmer di sisi luar karpet merah. "Singkirkan penghalang jalan ini," ucap Arthur pendek. Suaranya terdengar jernih namun mematikan. Aksi brutal namun elegan itu membuat seisi aula bungkam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani membela keluarga Malik yang kini merangkak di lantai seperti pecundang. Rombongan grup rakyat kembali melanjutkan langkah kaki. Tujuan mereka sangat jelas. Mengarah lurus ke sudut aula tempat Irfan Shon masih berdiri kokoh melindungi Hera.
Melihat arah berjalan rombongan tersebut, ketegangan baru menjalar di tubuh Irfan. Sang hiu kota A merapatkan posisi berdiri, menyembunyikan tubuh Hera sepenuhnya di balik punggung tegapnya sendiri. Tangan kanan Irfan mengepal kuat di dalam saku jas. Pria perkasa ini mengira bahwa grup rakyat datang untuk mempermasalahkan status pernikahan kontrak mereka, atau memberi sanksi atas keributan yang terjadi. Kendati demikian, tidak ada setitik pun rasa takut di wajah tampan Irfan. Jika harus menghancurkan seluruh Sean Group demi menjaga keselamatan wanita di belakangnya, sang CEO siap melakukannya malam ini juga. Jarak semakin mengikis. 5 langkah. 3 langkah. Arthur berhenti tepat di depan Irfan. 10 CEO global di belakangnya ikut berhenti, membentuk formasi setengah lingkaran yang sempurna. Suasana di dalam aula Grand Horizon begitu hening, sedemikian senyap hingga detak jarum jam dinding raksasa di atas podium terdengar bagaikan dentang lonceng kematian. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan oleh penguasa finansial dunia terhadap pasangan kontroversial tersebut. Irfan Sean bersiap membuka mulut untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, namun sebelum sepatah kata pun keluar dari bibirnya, sebuah pemandangan luar biasa terjadi di depan matanya. Arthur meletakkan map dokumen hitam di lengan kirinya, lalu menundukkan kepala dan seluruh tubuhnya hingga membentuk sudut 90 derajat yang sempurna. Gerakan penghormatan tertinggi itu segera diikuti secara serentak oleh 10 CEO global di belakangnya. Tidak ada keraguan, tidak ada keterpaksaan. Seluruh raksasa ekonomi tersebut membungkuk dengan ketakutan dan rasa hormat yang teramat mendalam. Selamat datang kembali, Ketua Hera Yadira. Mohon ampun atas keterlambatan kami dalam menyambut Anda, seru Arthur dan 10 CEO tersebut secara serempak. Suara bariton mereka menggema di bawah kubah kaca Grand Horizon, menghantam dinding-dinding aula dan meremukan sisa-sisa kewarasan setiap orang yang mendengarnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi para tamu undangan. Nyonya Rima yang menyimak dari kejauhan langsung menjatuhkan gelas kristalnya hingga hancur berkeping-keping. Para menteri kabinet dan taipan bisnis senior terbelalak dengan rahang yang nyaris menyentuh lantai. Wanita yang selama ini mereka cap sebagai relawan miskin dari Abian, perempuan yang baru saja diusir dan dituduh sebagai pencuri kartu undangan, ternyata adalah pemilik tahta tertinggi dari aliansi investasi terbesar di muka bumi. Hera menghela napas pelan. Langkah kaki anggun perempuan memukau itu bergerak maju, keluar dari balik punggung perlindungan Irfan. Aura kesederhanaan yang sengaja dipertahankannya selama ini menguap sepenuhnya dalam sekejap, digantikan oleh keagungan mutlak seorang penguasa tunggal yang sanggup mengguncang pasar saham dunia hanya dengan satu jentikan jari. Berdirilah, Arthur, ucap Hera. Suaranya terdengar tenang namun memiliki daya tekan yang luar biasa kuat. Arthur dan rombongannya segera menegakkan tubuh. Sang sekretaris maju satu langkah, menyerahkan map dokumen hitam kepada Hera dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. Ini adalah laporan audit forensik mengenai penggelapan dana di cabang Asia. Ketua, sesuai perintah Anda, seluruh dalang internal telah kami amankan. Hera menerima dokumen tersebut tanpa melihatnya. Pandangan matanya beralih perlahan ke arah lantai tempat Rian Malik dan Selin masih terduduk dalam keadaan syok berat. Wajah pasangan licik itu kini seputih mayat. Napas mereka terengah-engah seolah-olah baru saja dihantam oleh palu raksasa dari langit. Hera melangkah mendekati Rian. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Terdengar bagaikan hitungan mundur menuju hari kiamat bagi sang mantan kekasih. Wanita perkasa itu menunduk sedikit, menatap Rian dengan pandangan penuh penghinaan yang dingin. Tuan Malik, Anda tadi berteriak sangat kencang menuduh saya menggunakan kartu undangan palsu, ujar Hera. Nadanya terdengar sangat santai namun menusuk hingga ke tulang. Biarkan saya memberitahu Anda satu rahasia kecil. Di seluruh penjuru dunia ini, tidak ada satupun properti, acara,
atau tanah milik grup rakyat yang membutuhkan kartu undangan untuk pemiliknya sendiri. Akulah yang menulis aturan di tempat ini. Rian menatap Hera dengan mata yang dipenuhi air mata ketakutan. Lidahnya mendadak keluh, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk memohon ampun. Pria bodoh itu akhirnya menyadari bahwa sosok yang selama ini dihina dan dibuangnya seperti sampah adalah sosok yang memegang takdir hidup dan mati seluruh keluarganya. Selin di sampingnya langsung pingsan tak sadarkan diri, tidak kuat menahan beban kenyataan yang begitu menghancurkan harga dirinya. "Arthur," panggil Hera tanpa menoleh lagi ke arah Rian. "Saya di sini, Ketua." Proses kebangkrutan grup Malik secara hukum malam ini juga. Sita semua aset yang tersisa. Pastikan tidak ada satupun bank di dunia ini yang memberikan mereka pinjaman bahkan untuk 1 sen pun. Biarkan mereka merasakan apa yang mereka sebut sebagai level bawah yang sesungguhnya. Perintah Hera mutlak. Perintah dilaksanakan, Ketua. Beberapa petugas keamanan segera menyeret tubuh Rian yang lemas tanpa daya dan Selin yang pingsan keluar dari aula, menjauh dari gemerlap dunia elit yang kini telah tertutup rapat bagi mereka untuk selamanya. Setelah badai mereda, Hera berbalik. Pandangan matanya bertemu dengan sepasang mata elang milik Irfan Shon. Sang suami masih berdiri terpaku di tempatnya, menatap sang istri kontrak dengan binar mata yang merupakan perpaduan antara keterkejutan luar biasa, rasa kagum yang mendalam, dan seulas senyum geli yang sangat menawan. Irfan melangkah mendekat, mengabaikan tatapan takjub dari seluruh petinggi dunia yang kini memandang dirinya dengan penuh rasa iri. Pria tampan itu berhenti tepat di depan Hera, lalu menundukkan kepalanya sedikit untuk berbisik di telinga sang istri, memastikan hanya perempuan itu yang bisa mendengar suaranya. "Jadi, istri miskin yang kutemukan di bandara ternyata adalah bos besarku sendiri, bisik Irfan dengan suara baritonnya yang seksi, sebuah senyuman penuh kemenangan terukir di wajah tegasnya. Hera menaikkan alisnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman manis yang belum pernah ditunjukkannya pada siapapun. Apakah Tuan Shon merasa keberatan memiliki istri yang menguasai setengah dari kekayaan dunia? Irfan terkekeh rendah, tangan kokohnya tanpa ragu kembali melingkar di pinggang ramping Hera, menarik tubuh sang ketua rakyat mendekat ke dalam pelukannya di hadapan seluruh pasang mata tamu undangan KTT Global. "Tentu saja tidak, Nyonya Shon. Ini adalah transaksi bisnis terbaik dalam sejarah hidupku," sahut Irfan penuh kebanggaan. "Kontrak kita mungkin telah usai malam ini, namun pernikahan sejati kita baru saja dimulai." Hera tidak menolak pelukan tersebut, justru menyandarkan tubuhnya dengan nyaman pada dada bidang sang suami. Di bawah siraman cahaya lampu kristal Grand Horizon dan penghormatan dari seluruh kalangan elit dunia, Hera Yadira tidak hanya berhasil membalas semua penghinaan masa lalunya, tetapi juga menemukan seorang pria sejati yang siap mendampinginya menguasai puncak dunia gilang gemilang ini. Bunyi di sudut ruangan, "Anda sangat meremehkan rekan bisnis Anda." Irfan meletakkan cangkirnya. Sebuah percikan ketertarikan yang enggan ia akui melintas di benaknya. "Buktikan padaku malam ini, Nyonya Shon. Jangan buat aku menyesal telah menandatangani kontrak itu." Gerbang besi tempa menjulang tinggi, terbuka secara otomatis menyambut kedatangan mobil Rolls-Royce Phantom hitam pekat. Kediaman utama keluarga Shon bukanlah sekadar rumah, melainkan sebuah kastel modern yang memancarkan aura arogansi dari setiap pilar marmernya. Malam itu, Hera melangkah keluar dari mobil didampingi oleh sang suami. Tidak ada gaun bertabur berlian norak atau riasan tebal. Perempuan luar biasa tersebut memilih mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam legam dengan potongan klasik yang memeluk tubuhnya secara elegan. Rambut panjangnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai leher jenjangnya. Tanpa perhiasan apapun, pesona alami sosok ini justru membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Irfan menawarkan lengannya. Tanpa ragu, jemari Hera melingkar di sana.
Mereka berdua berjalan menyusuri karpet merah menuju ruang perjamuan. Tampak seperti pasangan dewa-dewi kegelapan yang siap menaklukkan dunia. Begitu pintu ganda berukir emas dibuka, puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Di ujung meja makan panjang beralaskan taplak rendah Prancis, duduk Nyonya Rima, ibu tiri Irfan yang terkenal dengan lidah berbisanya. Wanita parubaya bermandi perhiasan zamrud itu menatap Hera dengan pandangan merendahkan bak melihat serangga di atas piring emas. Dan di sisi kanan meja, kejutan kecil telah menanti. Rian dan Selin duduk di sana sebagai tamu kehormatan dari perusahaan yang sedang menjajaki kerjasama minor dengan cabang Sean Group. Wajah pasangan licik itu memancarkan antisipasi jahat. Ah, Irfan. Anak kesayangan keluarga akhirnya tiba. Sambut Nyonya Rima. Suaranya diayunkan dengan nada manis yang palsu. Dan membawa tamu tak diundang dari jalanan Abian. Irfan menarik kursi untuk sang istri dengan tenang, tidak terprovokasi. Dia bukan tamu, Nyonya. Dia nyonya rumah masa depan. Suasana mendadak kaku. Denting sendok garpu terhenti. Selin tidak menyia-nyiakan kesempatan. Wanita itu menutup mulut dengan gaya dibuat-buat. Maaf sebelumnya, Nyonya Sean. Kami semua membawa hadiah kecil berupa barang antik dan anggur langka dari Eropa untuk Nyonya Rima. Kudengar adat di kalangan atas sangat menghargai tata krama buah tangan. Apakah di Abian tidak diajarkan hal seperti itu? Tatapan mengejek dari seluruh meja diarahkan pada Hera. Tangan kosong sang pengantin baru menjadi sasaran empuk cercaan tanpa suara. Nyonya Rima tersenyum penuh kemenangan. Sudahlah, Selin. Kita tidak bisa menuntut tata krama dari seseorang yang biasa makan di pinggir jalan. Oh, omong-omong soal tata krama. Nyonya rumah itu memberi isyarat kepada kepala pelayan. Sebuah botol anggur berdebu tanpa label diletakkan di tengah meja. Konon katanya, wanita yang baik harus bisa melayani. Karena kau tidak membawa hadiah, setidaknya tunjukkan sedikit pengabdian. Tuangkan anggur ini untuk kami, Nona. Nyonya Sean. Hati-hati, ini koleksi paling berharga peninggalan kakek Irfan. Perintah Rima angkuh. Rahang Irfan mengeras. Pria itu baru saja akan menggebrak meja untuk menghentikan penghinaan terang-terangan ini. Namun sebuah sentuhan lembut di lengannya menghentikan pergerakan tersebut. Hera menatap sang CEO, memberikan isyarat mata yang tenang. Biar aku yang tangani. Dengan gerakan yang sangat luas dan anggun, Hera berdiri. Tidak ada raut kemarahan. Hanya ada ketenangan seorang ratu yang sedang meladeni permainan anak kecil. Perempuan memukau itu meraih serbet linen putih, melipatnya di lengan kiri, lalu mengangkat botol berdebu tersebut. Hanya butuh 3 detik bagi Hera untuk mengendus aroma dari gabus penutup yang baru dibuka. Alisnya terangkat perlahan. Bukannya menuangkan anggur ke gelas Nyonya Rima, sosok tegas itu justru meletakkan botol tersebut kembali ke tengah meja dengan bunyi klak yang cukup keras. Koleksi berharga. Suara Hera mengalun merdu, namun dipenuhi duri es yang menusuk. Saya sarankan Anda memecat sommelier keluarga ini besok pagi, Nyonya Rima. Apa maksudmu, perempuan lancang? Nyonya Rima terbelalak, wajahnya memerah. Hera menunjuk botol tersebut. Anda mencoba menguji saya dengan Domaine della Romane Conti tahun 1945. Botol legendaris yang harganya setara dengan 1 buah pulau pribadi. Sayangnya, Anda tertipu. Ruang makan senyap. Bahkan Irfan menoleh, terpukau oleh aura mendominasi yang tiba-tiba menguar dari istrinya. Warna merah rubi di pinggiran botol ini terlalu cerah untuk anggur berusia puluhan tahun. Jelas Hera lancar, matanya menyapu seluruh tamu yang kini terpaku menahan napas. Gabusnya menggunakan serbuk gabus sintetis yang baru dipatenkan 5 tahun lalu di pabrik Bordeaux. Dan jika Anda cukup peka,
Aroma yang menguar barusan bukanlah perpaduan truffle dan tanah basah khas kebun anggur Burgundi, melainkan ekstrak beri hitam murahan dengan tambahan asam tartarat industrial. Tatapan Hera akhirnya berhenti pada Nyonya Rima, membekukan wanita tua itu di tempat duduknya. Ini bukan peninggalan berharga. Ini adalah anggur palsu campuran alkohol rendahan yang hanya pantas diminum oleh mereka yang tidak memiliki selera, apalagi kelas. Hera tersenyum tipis. Sebuah seringai absolut. Saya memang tidak membawa hadiah fisik malam ini, Nyonya Rima. Namun, saya baru saja menyelamatkan lidah dan harga diri keluarga besar Sean dari meminum racun di perjamuan resmi. Sama-sama. Tidak ada satupun yang berani bernapas keras. Wajah Nyonya Rima berubah dari merah menjadi pucat pasi, kemudian memerah kembali karena rasa malu yang luar biasa. Di seberang meja, Rian dan Selin menunduk dalam-dalam, menyusut di kursi mereka, tiba-tiba merasa sangat kerdil di hadapan wanita yang baru saja mengajari seluruh kalangan elit tentang arti sejati dari kemewahan. Di ujung meja, Irfan Sean mengangkat gelas air putihnya untuk menutupi senyum lebar yang nyaris tak bisa ditahannya. Sang maestro bisnis baru saja menyadari satu hal yang pasti. Kontrak pernikahan ini adalah investasi terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Kemenangan telak di kediaman utama keluarga Sean pada malam sebelumnya membawa angin perubahan yang tidak terduga. Pagi ini, nama Hera Yadira tidak lagi menjadi bahan tertawaan murahan di grup-grup obrolan para sosialita. Sebaliknya, sebuah rumor baru mulai berembus kencang. Nyonya Sean yang baru bukanlah wanita sembarangan. Tentu saja, Irfan Sean sangat menikmati pergeseran opini publik tersebut. Sang maestro bisnis bahkan secara khusus memerintahkan asisten pribadinya untuk mengosongkan jadwal sore demi menemani sang istri menghadiri pameran investasi dan eksibisi seni tahunan di Galeri Nasional. Galeri Nasional Kota A sore itu dipenuhi oleh lautan manusia dari kasta tertinggi. Cahaya lampu keemasan menyorot lukisan-lukisan bernilai jutaan dolar, berpadu dengan alunan musik klasik dari kuartet gesek di sudut ruangan. Hera melangkah masuk dengan balutan setelan jas wanita berwarna putih gading yang disesuaikan secara sempurna dengan lekuk tubuhnya. Penampilan sosok memukau tersebut memancarkan aura dominasi intelektual yang membuat beberapa CEO senior tanpa sadar menahan napas. Irfan berjalan di sisinya, membiarkan tangan Hera bertengger anggun di lengannya. "Ingat kesepakatan kita," bisik Irfan pelan, menundukkan kepalanya sedikit agar bibirnya hampir menyentuh telinga sang istri. "Kau hanya perlu tersenyum dan membiarkan pesonamu membungkam anjing-anjing tua yang masih meragukan keputusan Sean Group." Hera mendengus pelan. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. "Anda tidak perlu mengajari saya cara menghadapi kerumunan, Tuan Sean. Urus saja rekan-rekan politik Anda di sana. Saya butuh udara segar." Irfan melepaskan lengannya dengan enggan ketika beberapa menteri kabinet menghampirinya. Hera pun berbalik, berjalan menuju area balkon terbuka yang menghadap langsung ke taman kota. Udara sore mendinginkan pikirannya yang sedang merangkai strategi. Namun, ketenangan wanita itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki berderap arogan menghampiri dari arah belakang, disusul oleh tawa sumbang yang sangat familiar. "Lihat siapa yang berdiri sendirian di sini. Nyonya Sean yang agung," sapa Rian Malik. Pria itu memegang gelas sampanye dengan gaya pamer. Dada membusung penuh kebanggaan yang berlebihan. "Kudengar semalam kau berhasil membuat Nyonya Rima kehilangan muka. Cukup mengesankan untuk ukuran mantan gembel Abian. Tapi, kau tidak benar-benar berpikir bahwa trik murahan seperti itu bisa mempertahankan posisimu di dunia ini, bukan?" Hera menoleh perlahan. Tatapan matanya sedingin es di kutub utara, menguliti kepercayaan diri semusang mantan kekasih lapis demi lapis. "Apakah kebangkrutan yang mulai mengintai grup Malik membuatmu kehilangan akal sehat hingga berani menyapaku dengan nada seperti itu, Rian?" Wajah Rian menegang sejenak sebelum berubah menjadi seringai penuh kemenangan.
Kebangkrutan? Oh, Hera, kau sungguh tertinggal berita. Grup Malik tidak akan bangkrut. Sebaliknya, kami akan segera melesat ke puncak rantai makanan. Hari ini, perwakilanku baru saja menyelesaikan tahap akhir verifikasi pendanaan dengan raksasa investasi global, Grup Riot. Mendengar nama organisasinya sendiri disebut dengan begitu bangga oleh pria parasit di hadapannya, Hera harus menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Grup Riot? Ulang Hera. Suaranya terdengar meremehkan. Kau sangat yakin mereka akan memberikan uangnya padamu? Bukan sekadar yakin, ini sudah pasti. Desis Rian maju selangkah, mencondongkan tubuhnya dengan tatapan mengancam. Suntikan dana triliunan rupiah akan masuk ke rekening perusahaanku besok pagi. Dan begitu uang itu cair, target pertamaku adalah menghancurkan Sean Group. Aku akan pastikan suami palsumu itu berlutut memohon ampun. Dan kau akan kembali merangkak di selokan tempat asalmu. Setelah memuntahkan ancaman tersebut, Rian berbalik dan pergi dengan tawa arogan yang menggema di lorong balkon. Pria itu merasa telah memenangkan pertempuran. Hera hanya menatap punggung Rian yang menjauh dengan tatapan datar. Layaknya melihat seekor serangga yang akan segera diinjak. Perlahan, tangan lentik wanita tersebut merogoh saku jas putihnya, mengeluarkan sebuah ponsel hitam dengan desain futuristik yang tidak memiliki logo merek apapun. Layarnya menampilkan sistem enkripsi tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Hera menekan satu tombol panggilan cepat. Panggilan tersebut langsung terhubung pada dering pertama. Ketua, terdengar suara berat dan sangat hormat dari seberang telepon. Itu adalah Arthur, sekretaris utama Grup Riot yang bermarkas di Eropa. Arthur, ucap Hera dingin. Suaranya berubah menjadi nada mutlak milik seorang penguasa tatanan dunia. Aku ingin kau memeriksa proposal investasi dari Grup Malik di kota A. Terdengar suara ketikan keyboard yang sangat cepat selama beberapa detik. Ditemukan. Ketua. Tim penilai Asia merekomendasikan persetujuan untuk pendanaan tahap pertama senilai 2 triliun. Dokumennya sedang menunggu tanda tangan elektronik dari perwakilan regional. Batalkan. Perintah Hera tanpa ragu sedikit pun. Dimengerti. Apakah ada instruksi tambahan? Mata Hera menyipit, menatap gemerlap lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Keluarkan nama Grup Malik dari semua daftar mitra potensial. Bekukan setiap akses mereka ke jaringan perbankan yang berada di bawah aliansi rakyat. Buat mereka masuk daftar hitam global mulai detik ini juga. Perintah dilaksanakan. Ketua. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Grup Malik tidak akan bisa meminjam uang bahkan untuk membeli secangkir kopi. Hera memutus panggilan tersebut dan menyimpan kembali ponselnya. Angin malam meniup beberapa helai rambutnya yang lepas dari sanggulan. Rian Malik baru saja membangun istana pasir yang tinggi, dan malam ini, sang ketua Grup Riot memutuskan untuk mendatangkan tsunami. Keesokan paginya, langit kota A tampak cerah, berbanding terbalik dengan badai dahsyat yang sedang menghantam markas besar Grup Malik. Di lantai eksekutif, suara telepon berdering tanpa henti menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Para pegawai berlarian membawa tumpukan dokumen dengan wajah pucat pasi. Di dalam ruang direktur utama, Rian Malik menggebrak meja kerjanya hingga cangkir kopi kesayangannya pecah berkeping-keping. Rambut klimis pria itu kini acak-acakan. Kemejanya basah oleh keringat dingin. Apa maksudmu dibatalkan secara sepihak? Raung Rian ke arah manajer keuangannya yang berdiri gemetar di dekat pintu. Kemarin perwakilan Grup Riot sudah berjabat tangan denganku. Kita sudah merayakan kesepakatannya. Saya tidak tahu, Pak, gagap sang manajer, menunduk ketakutan. Bukan hanya pendanaan yang ditarik. Pihak bank sentral dan 3 bank swasta terbesar tiba-tiba membekukan jalur kredit kita pagi ini.
Mereka mengatakan grup Malik telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh entitas keuangan global. Vendor-vendor utama kita juga menelepon, menuntut pelunasan utang tunai hari ini juga, atau mereka akan mengajukan gugatan pilot. Rian terjerembab ke kursi kulitnya. Jantungnya berdebar liar. Nyaris melompat keluar dari rongga dada. Kehancuran ini terlalu sistematis, terlalu cepat, dan sangat mematikan. Pria malang itu sama sekali tidak bisa menyatukan kepingan teka-teki bahwa wanita yang dihinanya kemarin sore adalah dalang utama di balik eksekusi massal ini. Sementara grup Malik sedang tenggelam dalam lautan utang, di sudut kota yang jauh lebih glamor, sebuah insiden lain bersiap meledak. Kawasan perbelanjaan Avenue des Rêves adalah surga bagi para miliarder. Di sana terletak butik L'Éclat, rumah mode paling eksklusif yang hanya menerima pelanggan dengan sistem keanggotaan elit. Siang itu, Celine sedang berjalan-jalan di dalam butik tersebut untuk meredakan stres. Wanita manja itu belum mengetahui musibah yang menimpa perusahaan calon suaminya. Niat hatinya adalah memborong pakaian mahal untuk dipamerkan di acara sosial berikutnya. Namun, langkah Celine terhenti kasar ketika matanya menangkap sebuah siluet yang sangat dibencinya. Di dekat etalase kaca yang memajang gaun haute couture edisi terbatas, berdiri Hera Yadira. Wanita sederhana itu mengenakan celana bahan hitam dan sweater kasmir tipis tanpa merek, sedang mengamati jahitan gaun bernilai miliaran rupiah tersebut dengan saksama. Hera sebenarnya tidak sedang berbelanja. L'Éclat adalah salah satu anak perusahaan kecil yang bernaung di bawah payung bisnis grup Riot. Kedatangannya siang ini hanyalah inspeksi mendadak untuk memeriksa laporan kualitas bahan yang sempat menuai komplain bulan lalu. Celine merasakan darahnya mendidih. Keberadaan Hera di tempat suci para sosialita dianggap sebagai sebuah penghinaan besar. Tanpa berpikir panjang, Celine melangkah lebar. Sepatunya berhak tinggi berbunyi nyaring membelah keheningan butik yang elegan tersebut. "Hei, perempuan gembel!" pekik Celine. Suaranya melengking tajam hingga membuat beberapa pelanggan VIP menoleh dengan dahi berkerut. "Singkirkan tangan kotormu dari gaun itu. Kau pikir ini pasar loak tempatmu biasa memulung pakaian?" Hera menarik tangannya dengan tenang. Sama sekali tidak terkejut melihat kehadiran Celine. Tempat ini memang ditujukan untuk pelanggan kelas atas. Sayangnya, sepertinya manajemen lupa menyaring tamu yang tidak memiliki etika berbicara. Celine terseda udara. Wajahnya memerah padam. "Kau berani menceramahiku soal etika? Kau hanyalah parasit yang beruntung bisa menempel pada Irfan Shon. Tanpa uang suamimu, kau bahkan tidak pantas menginjakan kaki di atas keset butik ini." Celine kemudian berbalik, melambaikan tangan dengan arogan memanggil staf. "Pelayan, keamanan, di mana manajer kalian? Bagaimana bisa kalian membiarkan seorang pencuri berkeliaran di area gaun eksklusif?" Keributan itu memancing kedatangan Nyonya Chloe, manajer butik L'Éclat yang terkenal dengan ketegasannya. Nyonya Chloe berjalan tergopoh-gopoh dari ruang belakang. Wajahnya menegang melihat kerumunan kecil yang mulai terbentuk. "Ada masalah apa ini, Nona Celine?" tanya Nyonya Chloe profesional. Celine menunjuk tepat ke wajah Hera. "Usir perempuan ini." Dia menyentuh gaun mahakarya desainer utama dengan tangan kotornya. "Aku yakin dia berencana untuk mencurinya. Orang miskin seperti dia tidak akan pernah mampu membeli benang dari gaun itu sekalipun." Nyonya Chloe perlahan mengalihkan pandangannya dari Celine ke arah wanita yang dituduh tersebut. Detik itu juga, napas sang manajer seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Darahnya berdesir hebat. Walaupun Hera jarang muncul di publik, setiap pimpinan anak perusahaan inti grup Riot diwajibkan untuk menghafal wajah sang ketua tertinggi melalui dokumen rahasia. Kaki Nyonya Chloe mendadak lemas. Tanpa memedulikan tatapan kebingungan dari staf maupun pelanggan lain, wanita parubaya yang selalu tampil angkuh itu melangkah maju,
lalu membungkukkan tubuhnya hingga 90 derajat di hadapan Hera. Tubuhnya gemetar hebat karena kombinasi rasa takut dan rasa hormat yang mendalam. Selamat datang. Nyonya besar. Suara Nyonya Chloe bergetar, memecah kesunyian butik. Mohon ampun atas kelalaian staf kami dalam menyambut kedatangan Anda. Celine ternganga lebar. Rahangnya seolah copot melihat pemandangan tidak masuk akal di depan matanya. Nyonya Chloe, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membungkuk pada perempuan miskin ini? Nyonya Chloe menegakkan tubuhnya, menatap Celine dengan sorot mata sedingin baja. Tutup mulut Anda, Nona Celine. Anda sedang berhadapan dengan pemilik sah dari seluruh bangunan ini, dan puluhan rumah mode lainnya di bawah nama L'Eclat. Anda telah menghina pemilik perusahaan kami. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Wajah Celine memucat drastis, seputih kertas HVS. Lututnya seketika kehilangan tenaga. Hera menepuk debu imajiner dari lengan sweternya. Sosok mematikan itu menatap Celine dengan sorot mata penuh belas kasihan palsu. Nyonya Chloe, batalkan status keanggotaan wanita ini. Dan tolong sampaikan pada petugas keamanan untuk memandu Nona Celine menuju pintu keluar. Udara di butik ini mendadak terasa sangat tercemar. Segera dilaksanakan, Nyonya besar. Nyonya Chloe menjentikan jarinya. Dua petugas keamanan bertubuh kekar segera mendekat, mencekal lengan Celine yang masih mematung dalam keadaan syok berat. Teriakan histeris Celine menggema di sepanjang koridor saat tubuh wanita itu diseret keluar tanpa ampun, menjadi tontonan memalukan bagi seluruh pengunjung pusat perbelanjaan paling bergengsi di kota A. Hari ini, keluarga Malik bukan hanya kehilangan kekayaan mereka, tetapi juga sisa-sisa harga diri yang selama ini mereka banggakan. Dan Hera Yadira baru saja melakukan pemanasan. Rintik hujan membentur jendela kaca ruang kerja CEO Sean Group, menciptakan simfoni alam yang kontras dengan keheningan mencekam di dalam ruangan. Irfan Sean berdiri menghadap panorama kota yang mulai basah, membiarkan uap dari secangkir kopi hitam di tangannya mengepul perlahan. Jam tangan Rolex di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10 malam. Namun pikiran sang hiu kota A sama sekali belum menyentuh kata istirahat. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni solid, tergeletak sebuah map merah dengan stempel, sangat rahasia. Asisten pribadi Irfan, Leo, berdiri kaku berjarak 2 meter dari meja tersebut. Wajah pemuda itu menampakkan campuran antara kebingungan dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Jelaskan padaku sekali lagi, Leo. Suara bariton Irfan memecah kesunyian, rendah dan penuh intimidasi. Pria tampan itu berbalik, menatap asistennya dengan mata setajam elang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan raksasa seperti Grup Malik bisa rata dengan tanah, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam? Leo menelan ludah. Laporan intelijen kita menunjukkan adanya intervensi dari tingkat tertinggi, Tuan. Bukan sekadar pembatalan investasi. Seseorang, atau sebuah entitas bayangan, telah mengeluarkan semacam dekret kehancuran global untuk keluarga Malik. Seluruh akses perbankan mereka dibekukan oleh sistem pusat di Jenewa. Dan yang lebih mengejutkan, Leo memberikan jeda sejenak, mengumpulkan keberanian. Insiden pengusiran Nona Celine di butik L'Eclat siang tadi. Kamera pengawas merekam dengan jelas bagaimana manajer butik paling arogan di kota ini, Nyonya Chloe, membungkuk 90 derajat di hadapan Nyonya Sean. Beliau memanggil istri Anda dengan sebutan, Nyonya besar. Mata Irfan menyipit. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai menyatu di dalam benaknya. Malam perjamuan keluarga, Hera dengan mudah membongkar kepalsuan anggur legendaris yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh ahli sommelier. Lalu, kehancuran instan Grup Malik tepat setelah Rian menghina Hera di balkon galeri seni. Rentetan peristiwa ini terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan.
Panggil peretas terbaik kita. Aku ingin seluruh data tentang Hera Yadira selama 5 tahun terakhir di Abian. Jangan tinggalkan satu celah pun. Perintah Irfan mutlak. Setengah jam kemudian, kepala tim Cyber Sean Group datang dengan laptop yang terhubung ke server utama. Jari-jari sang peretas menari cepat di atas keyboard, mencoba meretas basis data imigrasi dan catatan sosial di Abian. Namun, layar yang semula dipenuhi deretan angka mendadak berubah menjadi hitam pekat, disusul oleh kemunculan sebuah logo perisai merah dengan lambang singa emas di tengahnya. Tetuan. Suara peretas itu bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Saya tertahan. Tembus saja. Gunakan semua sumber daya server kita, sahut Irfan dingin. Tidak bisa, Tuan. Ini bukan sekadar tembok api biasa. Ini adalah protokol keamanan tingkat Omega. Hanya Bank Sentral Dunia dan organisasi intelijen militer tertinggi yang menggunakan enkripsi seperti ini. Jika saya memaksa masuk, sistem perlindungan ini tidak hanya akan memblokir kita, tetapi juga akan menyerang balik dan menghancurkan seluruh basis data Sean Group dalam hitungan detik. Irfan terdiam. Sang maestro bisnis menatap layar hitam bergambar perisai singa emas itu lekat-lekat. Alih-alih marah karena privasinya sebagai suami telah dibatasi, sebuah lengkungan senyum tipis justru terbentuk di sudut bibirnya. Senyuman tersebut bukanlah ejekan, melainkan sebuah bentuk ketertarikan yang luar biasa berbahaya. Istri kontraknya bukanlah relawan miskin, bukan pula wanita biasa yang butuh perlindungan. Hera Yadira adalah monster cantik yang bersembunyi di balik gaun sederhana. Malam itu juga, Irfan pulang ke penthouse. Pria tersebut menemukan Hera sedang duduk bersandar di sofa ruang tengah, membaca sebuah buku tebal bersampul kulit. Cahaya lampu baca yang temara menyorot wajah menawan sang istri, memperlihatkan ketenangan absolut yang kini sangat dipahami oleh Irfan. Irfan melangkah mendekat, melepaskan jasnya, lalu duduk di sebelah Hera. Tidak ada jarak yang disisakan. Kehadiran dominan sang CEO membuat udara di sekitar mereka terasa menyempit. Buku yang menarik, tanya Irfan pelan, menatap lurus ke dalam sepasang mata jernih milik Hera. Hera menutup bukunya perlahan. Hanya literatur lama. Apakah ada masalah di kantor, Tuan Sean? Anda menatap saya seolah sedang mencoba membedah isi kepala saya. Irfan terkekeh pelan, tawa rendah yang menggetarkan dada. Pria tersebut mengangkat tangannya, menyelipkan helaian rambut Hera yang jatuh ke belakang telinga. Sentuhan hangat itu membuat gerakan Hera terhenti sejenak. Aku baru saja menyadari bahwa aku menikahi sebuah lautan dalam. Hera. Semakin aku mencoba menyelam, semakin gelap dan berbahaya rahasia yang tersimpan di bawah sana, bisik Irfan. Jari jemari sang suami kini turun, mengusap rahang Hera dengan kelembutan yang sangat kontras dengan reputasinya yang kejam. Grup Malik hancur. Keamanan data tingkat dunia melindungimu. Kau bebas merahasiakan apapun dariku. Tapi ingat satu hal. Irfan mencondongkan wajahnya, menghapus jarak hingga napas mereka saling beradu. Apapun yang kau sembunyikan, kau sekarang adalah istriku. Jika seluruh dunia memutuskan untuk memburumu besok pagi, maka Sean Group akan menjadi tameng pertamamu. Kontrak kita mungkin hanyalah kertas, tapi mulai detik ini, perlindunganku padamu adalah hal yang mutlak. Hera terpaku. Untuk pertama kalinya sejak wanita tangguh itu menduduki tahta tertinggi dunia bisnis, ada seseorang yang dengan tulus menawarkan perlindungan tanpa meminta balasan kuasa. Detak jantung Hera berpacu sedikit lebih cepat. Di balik topeng ketidakpedulian tersebut, sebuah benih perasaan baru mulai mengakar kuat, mengubah pondasi pernikahan palsu mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Kota A berubah menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Malam ini, konferensi tingkat tinggi, KTT,
Bisnis global diselenggarakan di Aula Grand Horizon, sebuah bangunan berbentuk kubah kaca raksasa yang terletak di atas bukit buatan. Ribuan lampu sorot membelah langit malam. Puluhan helikopter pribadi dan ratusan mobil mewah berlapis baja memadati area parkir. Acara super eksklusif ini bukan sekadar ajang pamer kekayaan, melainkan medan perang tanpa darah tempat takdir finansial benua-benua ditentukan. Rumor paling panas yang beredar di kalangan elit adalah kehadiran sang ketua misterius dari grup rakyat. Konon, sosok mahakuasa yang mengatur aliran dana triliunan dolar tersebut akan menampakkan diri untuk pertama kalinya di hadapan publik. Di dalam aula yang dihiasi lampu gantung kristal Swarovski seukuran mobil, Irfan dan Hera berjalan beriringan. Malam ini, penampilan Hera bagaikan seorang dewi perang yang turun dari kahyangan. Perempuan luar biasa itu mengenakan gaun malam bludru berwarna merah marun, memeluk tubuhnya dengan keanggunan tiada tara. Sebuah kalung berlian hitam melingkar di leher jenjangnya, satu-satunya perhiasan yang dikenakan, namun harganya mampu membeli setengah dari kota A. Dewan Menteri sedang menungguku di ruang VIP Timur. Kau tidak keberatan ku tinggal sendiri selama 10 menit? Tanya Irfan. Tangannya masih enggan melepaskan genggaman pada pinggang ramping Hera. Pergilah. Saya cukup pandai menghibur diri sendiri, jawab Hera tenang, memberikan senyuman tipis yang sukses membuat sang CEO enggan melangkah pergi. Setelah Irfan menghilang di balik kerumunan para taipan, Hera mengambil segelas air mineral dan berjalan menuju area pameran maket proyek di sudut aula. Namun, ketenangan wanita itu harus kembali terusik oleh bau busuk keputusasaan. Dari arah pintu masuk samping yang biasanya digunakan oleh staf catering, dua sosok dengan penampilan sedikit berantakan muncul. Rian dan Selin. Keluarga Malik telah kehilangan segalanya semalam. Rumah, mobil, hingga tabungan pribadi disita oleh bank. Demi bisa masuk ke KTT ini dan memohon belas kasihan pada petinggi manapun, Rian telah menjual seluruh perhiasan terakhir milik ibunya untuk menyuap kepala keamanan pintu belakang. Mata liar Rian menyapu seluruh ruangan, hingga tatapan pria putus asa itu terkunci pada sosok berbaju merah marun di sudut aula. Dendam, kebencian, dan rasa iri seketika meledak menguasai akal sehatnya. Rian menarik tangan Selin dengan kasar, melangkah lebar menghampiri mantan kekasihnya. Dasar perempuan ular licik, raung Rian sekencang-kencangnya. Suara teriakan tersebut menggema, menghentikan alunan musik orkestra dan menarik perhatian ratusan miliarder di ruangan tersebut. Hera menoleh, menatap Rian dan Selin tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikitpun. Tuan Malik, sungguh mengejutkan melihat Anda bisa masuk ke sini. Apakah Anda masuk melalui gorong-gorong? Wajah Selin memerah karena malu dan marah yang meledak-ledak. Wanita manja yang kini memakai gaun bekas itu menunjuk tepat ke wajah Hera di depan semua orang. Jangan berlagak suci. Semuanya, dengarkan saya. Perempuan ini adalah penipu. Dia hanyalah gembel miskin dari pinggiran Abian yang memalsukan identitas untuk menikahi CEO Sean Group. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa CEO tua mengerutkan kening, merasa terganggu oleh keributan murahan di acara kelas dunia. Rian, yang sudah benar-benar kehilangan kewarasannya, berteriak ke arah para penjaga keamanan berseragam hitam yang mulai berdatangan. Tangkap dia. Saya yakin perempuan ini masuk menggunakan kartu undangan palsu. Dia pasti berniat mencuri rahasia dagang di acara ini. Sean Group pasti telah ditipu mentah-mentah. Tunjukkan undangan Anda, Nyonya, ucap kepala keamanan tegas, mengepung Hera dengan 5 anggotanya. Hera berdiri dengan punggung tegak. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Saat wanita itu baru saja akan membuka mulut untuk mengeluarkan satu kalimat yang akan membekukan seisi ruangan, kerumunan manusia mendadak terbelah bagaikan lautan yang dibelah oleh pedang tak kasat mata. Aura membunuh yang sangat pekat menyelimuti udara.
Irfan Sean berjalan menerobos kerumunan dengan langkah panjang. Rahang pria itu mengeras bagaikan batu karang, sementara matanya memancarkan amarah gelap yang mampu membuat iblis sekalipun merinding ketakutan. Tanpa ragu, Sang Hiu Kota A berdiri tepat di depan Hera, menyembunyikan tubuh istrinya di balik punggung lebarnya. Irfan menatap kepala keamanan dengan tatapan mencabut nyawa. Sentuh istriku 1 inci saja, dan aku pastikan perusahaan keamanan kalian rata dengan tanah malam ini juga. Desis Irfan, suaranya menggema rendah dan berbahaya di seluruh aula. Sang CEO kemudian memutar kepalanya, menatap lurus ke arah Rian dan Selin yang kini mulai gemetar ketakutan. Jika ada yang berani mempertanyakan status wanita ini, orang tersebut harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Hera Yadira adalah istriku. Sean Group adalah miliknya. Harta, nyawa, dan seluruh kekuasaanku berdiri di belakangnya. Ada lagi yang ingin mencari mati. Keheningan total menyergap. Kesiapan Irfan untuk mengorbankan seluruh kerajaan bisnisnya demi membela seorang wanita membuat seluruh petinggi dunia menahan napas takjub. Namun, sebelum suasana semakin mencekam, pintu ganda raksasa di ujung aula utama tiba-tiba terbuka lebar, diiringi suara trompet seremonial yang menandakan kedatangan tamu paling agung malam ini. Sang penguasa dunia bisnis akhirnya tiba, dan KTT ini tidak akan pernah sama lagi. Suara dentum pintu gerbang utama aula Grand Horizon bergaung berat, memotong sisa kalimat ancaman yang menggantung di udara. Seluruh pasang mata yang semula tertuju pada drama penangkapan Hera Yadira seketika beralih ke arah koridor utama. Atmosfer di dalam ruangan megah tersebut mendadak berubah drastis, menjadi begitu dingin dan menekan, seolah-olah ada entitas tak kasat mata yang sedang merenggut oksigen dari paru-paru para tamu undangan. Barisan pria berjas hitam dengan postur tegap militer masuk terlebih dahulu, membentuk barikade hidup di sepanjang karpet merah. Di dada kiri masing-masing pengawal, tersemat sebuah pin emas berbentuk perisai singa, lambang absolut milik grup rakyat. Kehadiran para penjaga tingkat tinggi ini menandakan bahwa sosok yang akan melangkah masuk bukanlah sekadar pejabat negara atau pengusaha lokal, melainkan penguasa tatanan finansial global. Di belakang barisan pengawal, 10 orang berjalan dengan langkah mantap dan kepala tertunduk penuh takzim. Kerumunan penonton langsung mengenali wajah-wajah tersebut. Mereka adalah para CEO dari 10 perusahaan konglomerat terbesar di dunia. Figur-figur legendaris yang biasanya hanya bisa dilihat di sampul majalah bisnis internasional atau forum ekonomi dunia di Davos. Namun malam ini, para raksasa ekonomi tersebut berjalan layaknya pengiring pengantin, mengawal seorang pria parubaya berkacamata perak yang memegang sebuah map dokumen berlapis kulit buaya hitam. Arthur, sekretaris utama grup rakyat, berjalan di paling depan dengan aura profesionalisme yang mutlak. Melihat kedatangan rombongan maha penting ini, Rian Malik seolah melihat seberkas cahaya di tengah kegelapan total penyesalannya. Otak pria yang hampir gila akibat kebangkrutan itu langsung merangkai sebuah skenario penyelamatan. Rian meyakini bahwa kedatangan sekretaris utama rakyat malam ini adalah kesempatan terakhir untuk membalikan nasib buruk yang menimpa perusahaannya. Tanpa memedulikan etiket, Rian melepaskan cengkeraman tangan Selin dan berlari menerobos kerumunan sosialita. Pria malang itu menghadang jalur berjalan Arthur, memasang wajah paling memelas yang bisa ditunjukkannya. "Tuan Arthur, tolong saya, Tuan," seru Rian dengan suara bergetar, nyaris berlutut di atas karpet merah. "Saya Rian Malik dari Grup Malik. Pendanaan kami dibatalkan secara sepihak oleh kantor cabang Asia pagi ini. Pasti ada kesalahan sistem. Dan yang lebih parah, acara KTT yang suci ini telah dikotori oleh penyusup. Ada seorang perempuan penipu bernama Hera yang masuk menggunakan kartu palsu. Tolong bersihkan tempat ini, Tuan." Selin ikut berlari menyusul di belakang, mengangguk-angguk penuh harap, mengira suaminya baru saja melakukan tindakan heroik yang akan dipuji oleh dunia.
Arthur menghentikan langkah kaki. Sepasang mata di balik kacamata perak itu menatap Ryan sejenak. Sorot mata sang sekretaris begitu datar, dingin, dan kosong, seolah-olah sedang melihat sebutir debu yang tidak sengaja menempel di ujung sepatu mahalnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arthur hanya memberikan isyarat jentikan jari yang sangat halus kepada kepala pengawal di sampingnya. Dua pengawal bertubuh raksasa langsung maju, mencengkeram lengan Ryan dan Selin dengan kasar, lalu menghempaskan pasangan licik tersebut ke lantai marmer di sisi luar karpet merah. "Singkirkan penghalang jalan ini," ucap Arthur pendek. Suaranya terdengar jernih namun mematikan. Aksi brutal namun elegan itu membuat seisi aula bungkam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani membela keluarga Malik yang kini merangkak di lantai seperti pecundang. Rombongan grup rakyat kembali melanjutkan langkah kaki. Tujuan mereka sangat jelas. Mengarah lurus ke sudut aula tempat Irfan Shon masih berdiri kokoh melindungi Hera. Melihat arah berjalan rombongan tersebut, ketegangan baru menjalar di tubuh Irfan. Sang hiu kota A merapatkan posisi berdiri, menyembunyikan tubuh Hera sepenuhnya di balik punggung tegapnya sendiri. Tangan kanan Irfan mengepal kuat di dalam saku jas. Pria perkasa ini mengira bahwa grup rakyat datang untuk mempermasalahkan status pernikahan kontrak mereka, atau memberi sanksi atas keributan yang terjadi. Kendati demikian, tidak ada setitik pun rasa takut di wajah tampan Irfan. Jika harus menghancurkan seluruh Shon Group demi menjaga keselamatan wanita di belakangnya, sang CEO siap melakukannya malam ini juga. Jarak semakin mengikis. 5 langkah. 3 langkah. Arthur berhenti tepat di depan Irfan. 10 CEO global di belakangnya ikut berhenti, membentuk formasi setengah lingkaran yang sempurna. Suasana di dalam aula Grand Horizon begitu hening. Sedemikian senyap hingga detak jarum jam dinding raksasa di atas podium terdengar bagaikan dentang lonceng kematian. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan oleh penguasa finansial dunia terhadap pasangan kontroversial tersebut. Irfan Shon bersiap membuka mulut untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, namun sebelum sepatah kata pun keluar dari bibirnya, sebuah pemandangan luar biasa terjadi di depan matanya. Arthur meletakkan map dokumen hitam di lengan kirinya, lalu menundukkan kepala dan seluruh tubuhnya hingga membentuk sudut 90 derajat yang sempurna. Gerakan penghormatan tertinggi itu segera diikuti secara serentak oleh 10 CEO global di belakangnya. Tidak ada keraguan, tidak ada keterpaksaan. Seluruh raksasa ekonomi tersebut membungkuk dengan ketakutan dan rasa hormat yang teramat mendalam. "Selamat datang kembali, Ketua Hera Yadira. Mohon ampun atas keterlambatan kami dalam menyambut Anda," seru Arthur dan 10 CEO tersebut secara serempak. Suara bariton mereka menggema di bawah kubah kaca Grand Horizon, menghantam dinding-dinding aula dan meremukan sisa-sisa kewarasan setiap orang yang mendengarnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi para tamu undangan. Nyonya Rima yang menyimak dari kejauhan langsung menjatuhkan gelas kristalnya hingga hancur berkeping-keping. Para menteri kabinet dan taipan bisnis senior terbelalak dengan rahang yang nyaris menyentuh lantai. Wanita yang selama ini mereka cap sebagai relawan miskin dari Abian, perempuan yang baru saja diusir dan dituduh sebagai pencuri kartu undangan, ternyata adalah pemilik tahta tertinggi dari aliansi investasi terbesar di muka bumi. Hera menghela napas pelan. Langkah kaki anggun perempuan memukau itu bergerak maju, keluar dari balik punggung perlindungan Irfan. Aura kesederhanaan yang sengaja dipertahankannya selama ini menguap sepenuhnya dalam sekejap, digantikan oleh keagungan mutlak seorang penguasa tunggal yang sanggup mengguncang pasar saham dunia hanya dengan satu jentikan jari. "Berdirilah, Arthur," ucap Hera. Suaranya terdengar tenang namun memiliki daya tekan yang luar biasa kuat. Arthur dan rombongannya segera menegakkan tubuh. Sang sekretaris maju 1 langkah, menyerahkan map dokumen hitam kepada Hera dengan kedua tangan yang sedikit gemetar.
Ini adalah laporan audit forensik mengenai penggelapan dana di cabang Asia. Ketua, sesuai perintah Anda, seluruh dalang internal telah kami amankan. Hera menerima dokumen tersebut tanpa melihatnya. Pandangan matanya beralih perlahan ke arah lantai tempat Rian Malik dan Selin masih terduduk dalam keadaan syok berat. Wajah pasangan licik itu kini seputih mayat. Napas mereka terengah-engah seolah-olah baru saja dihantam oleh palu raksasa dari langit. Hera melangkah mendekati Rian. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Terdengar bagaikan hitungan mundur menuju hari kiamat bagi sang mantan kekasih. Wanita perkasa itu menunduk sedikit. Menatap Rian dengan pandangan penuh penghinaan yang dingin. Tuan Malik, Anda tadi berteriak sangat kencang menuduh saya menggunakan kartu undangan palsu, ujar Hera. Nadanya terdengar sangat santai namun menusuk hingga ke tulang. Biarkan saya memberitahu Anda satu rahasia kecil. Di seluruh penjuru dunia ini, tidak ada satupun properti, acara, atau tanah milik grup rakyat yang membutuhkan kartu undangan untuk pemiliknya sendiri. Akulah yang menulis aturan di tempat ini. Rian menatap Hera dengan mata yang dipenuhi air mata ketakutan. Lidahnya mendadak keluh. Tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk memohon ampun. Pria bodoh itu akhirnya menyadari bahwa sosok yang selama ini dihina dan dibuangnya seperti sampah adalah sosok yang memegang takdir hidup dan mati seluruh keluarganya. Selin di sampingnya langsung pingsan tak sadarkan diri. Tidak kuat menahan beban kenyataan yang begitu menghancurkan harga dirinya. Arthur, panggil Hera tanpa menoleh lagi ke arah Rian. Saya di sini, Ketua. Proses kebangkrutan grup Malik secara hukum malam ini juga. Sita semua aset yang tersisa. Pastikan tidak ada satupun bank di dunia ini yang memberikan mereka pinjaman bahkan untuk 1 sen pun. Biarkan mereka merasakan apa yang mereka sebut sebagai level bawah yang sesungguhnya. Perintah Hera mutlak. Perintah dilaksanakan. Ketua. Beberapa petugas keamanan segera menyeret tubuh Rian yang lemas tanpa daya dan Selin yang pingsan keluar dari aula, menjauh dari gemerlap dunia elit yang kini telah tertutup rapat bagi mereka untuk selamanya. Setelah badai mereda, Hera berbalik. Pandangan matanya bertemu dengan sepasang mata elang milik Irfan Shon. Sang suami masih berdiri terpaku di tempatnya. Menatap sang istri kontrak dengan binar mata yang merupakan perpaduan antara keterkejutan luar biasa, rasa kagum yang mendalam, dan seulas senyum geli yang sangat menawan. Irfan melangkah mendekat, mengabaikan tatapan takjub dari seluruh petinggi dunia yang kini memandang dirinya dengan penuh rasa iri. Pria tampan itu berhenti tepat di depan Hera, lalu menundukkan kepalanya sedikit untuk berbisik di telinga sang istri, memastikan hanya perempuan itu yang bisa mendengar suaranya. Jadi, istri miskin yang kutemukan di bandara ternyata adalah bos besarku sendiri. Bisik Irfan dengan suara baritonnya yang seksi, sebuah senyuman penuh kemenangan terukir di wajah tegasnya. Hera menaikkan alisnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman manis yang belum pernah ditunjukkannya pada siapapun. Apakah Tuan Shon merasa keberatan memiliki istri yang menguasai setengah dari kekayaan dunia? Irfan terkekeh rendah, tangan kokohnya tanpa ragu kembali melingkar di pinggang ramping Hera, menarik tubuh sang ketua rakyat mendekat ke dalam pelukannya di hadapan seluruh pasang mata tamu undangan KTT Global. Tentu saja tidak, Nyonya Shon. Ini adalah transaksi bisnis terbaik dalam sejarah hidupku, sahut Irfan penuh kebanggaan. Kontrak kita mungkin telah usai malam ini, namun pernikahan sejati kita baru saja dimulai. Hera tidak menolak pelukan tersebut, justru menyandarkan tubuhnya dengan nyaman pada dada bidang sang suami. Di bawah siraman cahaya lampu kristal Grand Horizon dan penghormatan dari seluruh kalangan elit dunia, Hera Yadira tidak hanya berhasil membalas semua penghinaan masa lalunya, tetapi juga menemukan seorang pria sejati yang siap mendampinginya menguasai puncak dunia gilang gemilang ini.